Bab 1, Akhir Legenda. Awan gelap menyelimuti langit, diikuti oleh kegelapan dan kekacauan yang turun ke bumi. Tangga batu spiral, mayat berdarah, gudang senjata, semuanya begitu kacau dan suram, membawa aroma kematian dan bahaya. Rhode menarik napas dalam-dalam, tetapi ia tidak bisa merasakan udara dingin dan berdarah. Bagaimanapun, itu hanya sebuah permainan. Dia menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk melihat rekan-rekannya yang duduk di tanah tidak jauh darinya. Saat ini, mereka sedang beristirahat dengan tenang, memulihkan kekuatan mereka sendiri dan memperbaiki senjata mereka sendiri. Di permukaan, itu tidak berbeda dari hari biasanya, tetapi Rhode tahu bahwa pertarungan ini jelas tidak semudah sebelumnya. Berapa banyak yang selamat? Dia bertanya dengan suara rendah. Mendengar pertanyaan ini, rekan-rekannya saling memandang. Kemudian seorang penyihir kurus berdiri. Pemimpin serikat, melaporkan. Ada 96 orang yang tersisa. Void Dragon Dumeon bahkan lebih berbahaya dari yang kita bayangkan. Banyak saudara kita masih tertinggal di perangkap sebelumnya. Untungnya kami masih memiliki banyak kelas yang tersisa. Itu bagus. Rhode mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, jadi yang lain juga terdiam. Jika itu adalah guild biasa, mereka akan kehilangan keberanian mereka sejak lama dan akan jatuh dalam kekacauan. Lagi pula, apa yang akan mereka hadapi adalah bos yang paling kuat, paling mengerikan, dan salah satu bos paling elit, Void Dragon yang tidak ditaklukkan. Itu adalah bos terakhir dari bab ketiga di Dragon Soul Continent Online. Saat ini, itu dikenal sebagai keberadaan yang paling mengerikan. Menghadapi perkelahian seperti itu, guild biasa perlu mengorganisir setidaknya 10 partai untuk menantangnya. Tapi sekarang, guild Rhode hanya tersisa dengan 96 orang, yang jelas tidak cukup. Tetap saja, tidak ada kepanikan sedikit pun di mata mereka, hanya ketenangan, kepercayaan diri, dan kepercayaan. Orang yang mereka percayai dengan kehidupan avatar mereka saat ini berdiri tidak jauh dari tangga di depan mereka. Dia menengadah ke langit dengan wajah penuh ketabahan. Bekas luka dingin dapat ditemukan di alisnya, yang membuat orang-orang terpesona. Sebuah baju besi magis yang bersinar menutupi tubuhnya yang perkasa seolah itu benteng kuat yang tidak akan pernah jatuh. Tentu saja, bukan karena penampilan luarnya yang bermartabat yang membuat orang lain mempercayai pria di depan mereka. Tidak peduli seberapa kuat dia terlihat, itu hanya desain avatar, dan bekas luka di alisnya hanyalah barang kosmetik. Faktor sebenarnya adalah prestasi yang tak terhitung jumlahnya dan gelar bergengsi di belakangnya. Pemain pertama yang menduduki peringkat teratas dari semua pemain profesional. Pemain pertama yang diakui sebagai pemain top dari kelas yang paling sulit dimainkan, Spirit Swordsman. Sejak bab pertama dari Benua Jiwa Naga Online, The Coming Darkness, dia telah memimpin guild dengan hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Tingkat keakrabannya yang menakutkan terhadap kelas-kelas lain telah membantunya menyapu 3 papan peringkat triwulanan dan mengalahkan semua bos dalam pembunuhan pertama sebagai pemimpin serikat. Semua video ruang bawah tanahnya akan direproduksi oleh banyak pemain. Dia disembah sebagai guru suci, dan dia adalah pemimpin guild nomor 1 Benua Jiwa Naga Rhode. Dia secara pribadi telah menaklukkan The Coming Darkness, dan membuka jalan menuju bab kedua, Era Turbulen. Kemudian, dia menaklukkan era-era turbulen, dan telah tiba di Oid Pengadilan Void. Dan sekarang, dia sekali lagi akan menggunakan tangannya sendiri untuk mengakhiri The Void Trial. Namun, era baru tidak akan lagi dibuka olehnya sendiri. Sudah berapa tahun? Rhode mengalihkan pandangannya dari petir yang jauh di lautan awan dan bertanya pada dirinya sendiri. Sejak kematian saudara perempuannya, dia telah berada di Benua Jiwa Naga selama 7 tahun, dan dalam 7 tahun terakhir, untuk memaksa dirinya melupakan rasa sakit masa lalu, dia berulang kali menetapkan banyak tujuan yang mustahil untuk dirinya sendiri dan telah mencapai lagi dan lagi. Pada saat itu membawanya kegembiraan dan kemuliaan yang besar, yang perlahan-lahan mengurangi rasa sakit yang mendalam di hatinya. Namun, itu akan berhenti di sini. Sebulan yang lalu, orang tua Rhode telah bepergian ke luar negeri. Sayangnya, pesawat mereka terbang menjadi badai dan jatuh, menewaskan mereka berdua secara instan. Rhode tidak dapat mengingat apa panggilan yang diterimanya, dan bagaimana perasaannya saat mendengar berita itu. Sekarang, dia telah membuat keputusan untuk meninggalkan permainan dan kembali ke kehidupan nyata. Ini bukan hanya untuk orang tuanya sendiri, tetapi juga demi dirinya sendiri. Dia sendiri sangat jelas bahwa sudah saatnya dia berubah. Lea, pemimpin. Suara pemalu terdengar, mengganggu kilas baliknya. Dia mendongak dan melihat ada penyihir wanita pemalu yang telah mengangkat tangannya dari kerumunan, matanya bersinar ke arahnya. Apakah kamu benar-benar akan pergi? Iya nih. Rhode mengangguk.
Kemudian dia mulai mengendalikan emosinya yang rumit. Dia menggelengkan kepalanya dan menatap teman-temannya. Ini semua ingatan dan prestasinya selama 7 tahun, mereka adalah kawan yang telah bertarung dengannya selama 7 tahun terakhir. Namun, segera, dia akhirnya akan meninggalkan mereka. Meskipun itu hanya dalam permainan, bahkan dengan gerakan tangan kecil, dia bisa merasakan apa yang ingin dilakukan orang lain sampai batas tertentu. Setelah melepas helm game dan kembali ke kenyataan, sepertinya dia tidak akan bisa mengenali mereka. Resume aku dikirim kemarin. Aku berharap bahwa aku dapat menemukan perusahaan yang akan membawa aku. Jika aku menerima resume pemimpin guild, aku akan mengaturmu langsung sebagai manajer departemen, yakinlah. Seorang kesatria melambaikan pedang di tangannya. Kata-katanya juga menghidupkan suasana membosankan sebelumnya dan membuat semua orang tertawa. Terima kasih atas kebaikan kamu. Sayangnya, aku tidak menulis pengalaman game aku di resume aku. Seperti yang kamu tahu, guild kami memiliki banyak musuh. Jika resume aku diterima oleh orang-orang dari guild lain, maka hidup aku akan berakhir. Rohde juga tersenyum dan menjawab. Setelah itu, dia batuk dengan ekspresi serius. Aku pikir kita semua tahu bagaimana kita telah mengatasi tahun-tahun terakhir ini. Mendengarnya, orang-orang yang tertawa tadi menutup mulut mereka dan mulai mendengarkan kata-katanya. Kami juga tahu bahwa di forum, ada banyak orang yang menuduh kami dan mengatakan bahwa kami merusak keseimbangan permainan, memonopoli semua pembunuhan bos pertama, dan membuat kata, kompetisi, kehilangan artinya. Terus terang, mereka tidak salah, tapi... Rohde tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya dengan paksa. Tapi ini yang kita lakukan. Kami adalah guild terkuat, kami adalah parti terkuat. Kami memiliki kekuatan. Maka kita harus melakukannya, merampoknya. Serikat lain tidak cukup kuat, oleh karena itu masalah mereka sendiri untuk dikalahkan. Jika kekuatan mereka cukup, mereka seharusnya bisa bersaing dengan kami. Kami memonopoli pembunuhan pertama bos bukan dengan mengandalkan metode ortodoks, posisi, atau sanjungan dari perusahaan game. Apa yang kita andalkan adalah kekuatan kita sendiri. Kita tidak pernah menyerah, kita tidak pernah mengakui kekalahan, kita tidak akan pernah malas, jadi apa yang kita miliki sekarang adalah apa yang pantas kita dapatkan. Sederhana saja. Rohde berhenti, lalu melanjutkan. Aku suka guild ini. Aku juga akan merindukan waktu yang kita habiskan bersama selama 7 tahun terakhir, tetapi di dunia ini, semua hal baik akan berakhir. Aku harus pergi untuk menemukan tujuan hidup aku, tetapi aku tidak akan pernah melupakan semua orang, aku juga tidak akan melupakan serikat, yang membawa kenangan paling menyakitkan aku, tetapi juga yang paling bahagia. Aku akan selalu mengingat Starlight selamanya. Kata Rohde sambil menunjuk kepalanya. Banyak orang mengatakan bahwa jika aku meninggalkan guild tidak akan bisa bertahan. Aku tahu bahwa ada banyak guild yang mendengar tentang aku pergi dan sekarang sibuk mengasah senjata mereka untuk menghancurkan guild kami setelah aku pergi. Namun, mereka telah meremehkan kami. Dragon Soul Continent Online bukanlah game dengan hanya aku yang ada di dalamnya. Aku tidak bisa mendirikan guild sendiri. Aku tidak bisa membuat pesta sendiri, dan tidak mungkin bagi aku untuk mengambil bos terlebih dahulu bunuh diri. Karena itu aku berharap setelah aku pergi, kalian semua bisa memberi orang-orang alasan mengapa guild ini begitu kuat. Karena kita memiliki kemampuan untuk membawa guild kita ke peringkat pertama dengan kekuatan kita sendiri. Iya nih. Tidak masalah, pemimpin. Serahkan pada kami. Ketika waktu memanggilnya, kami akan memberikan jawaban yang sempurna kepada para idiot itu. Sangat bagus. Mendengar jawaban semua orang, Rohde mengangguk, lalu dia berbalik ke sisi kanan kerumunan. Liu Tua. Setelah mendengar suara Rohde, penyihir kurus berjalan keluar dari kerumunan dan datang ke sisinya. Rohde memandang mage di depannya dengan tenang sejenak, lalu mengeluarkan token guildnya dan meletakkannya di tangannya. Pemberitahuan sistem, mentransfer kepemimpinan guild, mentransfer kepemimpinan partai. Era berikutnya adalah milikmu. Rohde melepaskan tangannya. Suaranya sangat tenang, tanpa perubahan sedikit pun. Tidak masalah, Rohde. Penyihir itu mengangguk, tetapi segera, dia berbicara lagi. Ya, sebagai ketua guild yang baru dan sebagai ketua partai, aku memerintahkanmu untuk memimpin semua orang untuk terakhir kalinya. Liu Tua? Mendengar jawaban ini, Rohde hanya bisa mengerutkan kening. Penyihir kurus itu hanya tersenyum dan menepuk pundak Rohde. Kaulah yang memulai era ini, dan kaulah yang seharusnya mengakhirinya juga, Rohde. Begitulah seharusnya. Rohde terdiam, dia melihat ke arah teman-temannya yang tidak jauh. Pada saat itu, mereka sudah siap dan sedang menunggu perintahnya seperti biasa.
Kemudian Rode mengangkat pedangnya, mengarahkannya ke depan. Siap-siap. Seperti yang diharapkan, Void Dragon sangat kuat. Rode telah bertarung melawan hampir semua bos tingkat yang lebih tinggi di benua jiwa naga dan bahkan termasuk setup lainnya di benua jiwa naga, tetapi tidak satupun dari mereka yang sama menyusahkannya dengan Void Dragon di depannya. Pola serangannya lebih kompleks, hampir acak. Kerusakannya beberapa kali lebih tinggi dari bos biasa. Tidak perlu dikatakan bahwa kecepatan, respon, dan bahkan pertahanannya semua level S-Class. Hah! Sungguh lawan yang sulit ditaklukkan. Rode memegang pedangnya dan mengepalkan giginya, mengawasi monster di depannya. Pertarungan telah mencapai puncaknya, dan dia adalah satu-satunya yang selamat. Namun demikian, HP Rode hampir kosong, peringatan merah menyala di retinanya terus-menerus mengingatkannya bahwa vitalitasnya telah mencapai batas. Jadi bagaimana jika itu adalah Void Dragon? Ketika mereka saling memandang HP masing-masing, dapat dilihat bahwa mata naga dipenuhi dengan kebencian. Tiba-tiba, Rode memiliki perasaan yang sangat aneh, dia sepertinya bisa merasakan emosi naga. Sebagai bos permainan yang paling kuat dan tak terkalahkan, sekarang benar-benar jatuh ke dalam situasi seperti itu, pasti terasa sangat buruk. Lalu, aku akan pergi denganmu. Memikirkan itu, Rode mengangkat tangan kirinya. Ditemani oleh teriakan burung, pedang Rode tiba-tiba menyemburkan nyala api. Ia berubah menjadi Firebird yang menjulang tinggi, dengan kepalanya terbalik, ia berlari menuju Void Dragon. Menghadapi serangan langsung dari Rode, Void Dragon meraung mengancam. Itu mengangkat kaki depannya tinggi dan hancur ke depan. Tiba-tiba, Rode merasakan tubuhnya bergetar hebat. Sebuah kekuatan yang kuat sedang membangun ketika burung api berteriak dalam kesedihan dan menghilang dengan segera. Tapi sebelum menghilang, itu menciptakan ledakan kuat yang berhasil terhubung dengan Void Dragon. Void Dragon yang semula melambaikan cakar gagal karena ledakan dan cakar itu tiba-tiba tercabik-cabik. Setelah beberapa saat, sebuah pintu kosong terbuka. Rode menggigit giginya. Peringatan merah berkedip sekarang dalam warna merah bahkan lebih dalam, mengingatkannya bahwa kerusakan yang dideritanya telah mencapai titik kritis. Namun, itu tidak ada dalam kendali lagi. Ini adalah kesempatan terakhir, dia akan menang atau binasa mencoba. Dia mengangkat pedang di tangannya, bergegas maju. Namun Void Dragon juga berhasil pulih. Ia menggeram dan sekali lagi mencoba menusukkan cakarnya. Pada saat yang sama, Rode juga membuang pedang di tangannya. Petir, aktifkan. Pedang berubah menjadi cahaya terang, menembus dada naga. Rode benar-benar fokus memandanginya, melihat cahaya yang menembus cakar Void Dragon yang merobek sisik tubuh naga dengan mudah. Void Dragon meraung kesakitan, setelah itu, cakar naga besar menabrak tubuh Rode. Merah di depannya telah membelokkan seluruh bidang penglihatannya, Rode tidak bisa lagi di depannya, tetapi di sudut, sistem prompt dapat dilihat dengan jelas seperti biasa. Selamat kepada Starlight Guild yang telah memperoleh pembunuhan bos pertama di Void Dragon Dungeon. Kejahatan abadi telah dimusnahkan. Karakter telah menerima kerusakan fatal dan akan segera mati. Akhirnya berakhir. Ketika dia mengamati sistem prompt, Rode memperlihatkan senyum yang menyenangkan. Dan pada saat ini, tiba-tiba, cahaya terang bersinar di atasnya, membelokkannya ke platform respawn yang biasa. Pada saat itu, cahaya putih murni melonjak dan menembus langit yang gelap, menyebarkan awan gelap yang masih ada. Para pemain yang sudah respawn cepat bergegas menuju platform respawning. Bahkan pemain lain di seluruh dunia yang marah karena Starlight sekali lagi memecahkan rekor, datang. Mereka semua menatap platform dengan tenang, menunggu Rode muncul. Tetapi di bagian atas layar mereka, pengumuman sistem melintas. Pemberitahuan sistem, player, Rode, menjadi offline. Seorang pemain legendaris yang telah menaklukkan 3 era menghilang begitu saja. Bab 2, Perjalanan Baru. Angin bertiup melalui ngarai dan memicu gelombang ke padang rumput. Sapi liar yang sedang membungkuk untuk makan rumput hijau memandang ke arah langit. Di sana, kapal dagang kayu sepanjang 10 meter melayang di udara. Kapal bergerak maju perlahan-lahan ketika layarnya berhembus angin. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, pemandangan ini sungguh luar biasa. Seorang pria setengah baya dengan baju besi kulit berdiri di samping geladak, memandang ke bawah ke arah padang rumput yang tak berujung dan keindahannya. Bagi kami pedagang, ini juga kesempatan langka. Berdiri di sebelah pria paruh baya itu adalah pedagang yang sedikit kelebihan berat badan. Dia memiliki rambut keriting yang aneh dan mengenakan jubah pedagang. Mata kecilnya sedikit menyipit seolah-olah dia sedang merencanakan sesuatu sambil menatap pemandangan di depannya. Melihatnya, seolah-olah dia berpikir bahwa pemandangan indah di depannya bisa dijual.
Jika bukan karena hal ini, aku khawatir kita tidak akan bisa memindahkan barang ke daerah pusat secepat ini. Sejujurnya, aku selalu menentang gagasan membuka pasar, tetapi sekarang sepertinya pilihan aku benar. Maafkan aku karena berterus terang, tetapi jika kamu tidak memilih rute yang lebih luas, bahkan jika kita pergi dari sini, meskipun itu akan menghemat lebih banyak waktu, tingkat bahaya juga akan meningkat. Aku mendengar bahwa pihak lain tidak tenang, dan aku pikir kamu juga mendengarkan pengingat kapten bahwa tampaknya ada ular angin di sekitar sini baru-baru ini. Bagaimana jika... Wajah pria itu menjadi gelap. Dia menoleh, mengalihkan pandangannya ke suatu tempat tidak jauh dari pegunungan. Puncak menara menghalangi pandangannya, membuatnya tidak bisa melihat apa yang ada di belakang. Tapi dia samar-samar bisa merasakan bahwa langit yang jauh itu tidak berwarna biru murni, dan ada sentuhan kegelapan mendung. Itu bukan dunia yang harus mereka ikuti. Jangan khawatir, bagaimana bisa ada begitu banyak seandainya? Uang berasal dari bahaya. Inilah alasan mengapa aku menghabiskan begitu banyak uang untuk mempekerjakan kamu. Hanya beberapa ular, bukankah begitu? Pedagang itu mengulurkan tangannya dan menepuk bahu pria itu. Ya, bagaimana dengan kondisi pemuda yang kita selamatkan? Apakah dia masih hidup? Lais telah membalut lukanya, dan sekarang dia sedang tidur. Kondisinya seharusnya tidak mengancam jiwa. Itu bagus. Mendengar jawaban pria itu, pedagang itu mengangguk puas, tetapi kemudian dia dengan cepat mengerutkan kening. Tapi luka macam apa itu? Melihat luka itu, sepertinya itu berasal dari kadal besar, tetapi apakah ada yang seperti itu di utara Papiel? Aku tidak tahu, Tuhan, tapi itu seharusnya binatang buas yang sangat ganas. Aku harap kita tidak bertemu mereka. Saat berbicara, mata pria itu tanpa sadar menyapu pintu masuk kabin, lalu dia menoleh lagi, melihat ke depan. Rhode membuka matanya. Apa yang terjadi? Dia menatap langit-langit, otaknya pusing. Dia ingat bahwa dia telah memimpin timnya untuk melawan bos paling kuat di benua jiwa naga, Void Dragon, dan telah berhasil mendapatkan pembunuhan pertama. Dia yakin bahwa dia telah mendapatkan pencapaian dan sistem yang cepat, tetapi kemudian, serangan terakhir Void Dragon juga mengambil nyawanya. Menurut rencananya, Rhode seharusnya respawned dan kemudian dia akan logout. Tetapi pada saat dia dibunuh oleh Void Dragon, seluruh penglihatannya langsung menjadi gelap, seolah dia dipaksa untuk keluar. Kemudian dia kehilangan kesadarannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah aku menemukan bug di dalam game? Rhode nyaris tidak bisa menoleh, tapi dia masih berhasil melihat sekilas langit biru-biru dan awan putih di luar. Di mana dia? Tempat apa ini? Apa yang terjadi? Apakah dia bermimpi? Atau apakah dia masih dalam permainan? Setidaknya dia yakin bahwa tempat ini bukan apartemen sewaan kecilnya. Keraguan segera membanjiri pikirannya. Kemudian, Rhode mengerutkan kening dan berusaha bangkit. Tiba-tiba, dia merasakan sakit akut dari dadanya. Dia menggigit bibirnya dan berhenti bergerak. Dia menemukan bahwa bahu dan dada kirinya telah sepenuhnya dibungkus oleh perban. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, menilai dari noda darah yang meresapinya, sepertinya luka itu cukup parah. Ini jelas bukan permainan. Rhode pasti yakin akan hal ini. Dia tahu bahwa meskipun teknologi saat ini cukup maju, dan sebagai game realitas virtual pertama di dunia, Dragon Soul Continent Online juga telah menggunakan banyak teknologi tinggi. Tetapi menurut aturan, tidak mungkin bagi pemain untuk mengalami rasa sakit. Alasannya adalah agar orang bisa membedakan antara kenyataan dan permainan. Juga, demi para pemain, mereka harus mengurangi ambang rasa sakit. Jika pemain cedera, alih-alih sakit, permainan akan mengurangi kecepatan pemain dan menggunakan warna merah untuk memblokir garis pandang pemain. Itu dilakukan untuk memperingatkan dan mengingatkan mereka, daripada simulasi rasa sakit yang sebenarnya. Ketika teknologi simulasi realitas virtual pertama kali muncul di dunia, itu telah menyebabkan banyak kontroversi. Perusahaan operasi Dragon Soul Continent secara alami juga tahu itu. Rhode menunduk dan menatap tangan kanannya. Bentuknya tidak seperti karakternya dari game, tubuhnya tidak penuh otot dan juga tidak perkasa. Sebaliknya, lengan di depannya kecil dan kurus. Karena dia hampir tidak pernah terkena sinar matahari, kulitnya sedikit pucat. Ini pasti tubuhnya sendiri, dia yakin akan hal itu. Namun, bagaimana dia terluka? Apakah tempat ini rumah sakit? Rhode memindai sekelilingnya, seluruh ruangan tampak seperti kabin, tidak ada lampu, tidak ada telepon, tidak ada bel panggilan. Satu-satunya meja kayu, 2 kursi, dan kabinet tetap di dinding adalah satu-satunya benda di ruangan itu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa seperti telah melihat ini di suatu tempat.
Sementara dia mempelajari ruangan dengan hati-hati, pintu tiba-tiba terbuka. Seorang gadis pirang mengenakan jubah putih memasuki ruangan. Dia memandang Rode yang setengah duduk karena terkejut, dengan mata terbuka lebar. "Kamu sudah bangun? Itu keren." Gadis itu tidak berbicara bahasa Cina atau Inggris, tetapi dia tampaknya dapat memahaminya dengan jelas. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut karena dia tahu bahasanya juga. "Ini adalah bahasa Nemours, salah satu bahasa resmi di benua jiwa naga. Bagaimana perasaanmu?" Namun, gadis itu tidak peduli dengan ekspresi Rode. Dia dengan cepat pergi ke sisinya, dengan hati-hati memeriksa bahu dan dada kirinya. "Cedera kamu benar-benar serius. Terus terang, aku khawatir apakah kamu akan bertahan atau tidak." Ini adalah... Dia mengerutkan kening tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia menoleh, melihat ke cermin di sebelah dinding tempat refleksi jelas wajahnya. Itu memang wajahnya, tidak diragukan lagi, tapi itu tidak seharusnya muncul di sini. "Apakah kamu lupa?" Gadis pirang itu dengan aneh mengedipkan matanya, ekor kembarnya mengikuti gerakannya. Mata birunya jernih dan transparan, memancarkan sifat ceria. "2 hari yang lalu, kamu jatuh di tengah-tengah Plasmail Plains dan mengalami cedera yang sangat serius. Jika bukan karena gilda kapal apung perak Libra yang melintas lewat, aku khawatir itu akan menjadi lebih buruk. Aku tidak tahu jenis monster apa yang kamu lawan, tetapi sisi kiri tubuh kamu menerima cedera yang sangat serius. Ini bisa sangat berbahaya." "Tunggu, bahu kiri." Rode membeku terkejut sesaat. Dia segera memikirkan pertempuran terakhir dengan Void Dragon sebelumnya, bukankah bahu kirinya yang diserang? Tapi avatar permainannya yang terluka, dan seharusnya tidak ada koneksi ke pemain itu sendiri, kan? Tapi sekarang, yang terluka adalah dia. Meskipun situasi di depannya berantakan, Rode masih dengan cepat tenang. Sebagai pemain top dan pemimpin guild terkuat di dunia, dia memiliki mental yang kuat, dan di tengah percakapan dengan gadis pirang di depannya, dia juga belajar tentang situasinya saat ini. Dia terluka serius di dataran Papiel, dan kapal mengambang Libra Merchant Guild Silver kebetulan lewat, jadi mereka menyelamatkannya. Menurut apa yang dikatakan gadis pirang itu, kondisinya sangat buruk, tetapi kemampuannya untuk pulih cukup baik. "Namaku Lais Noir, aku anggota kelompok tentara bayaran Crescent Star. Aku seorang ulama. Kamu bisa memanggil aku Lais." Gadis itu langsung memperkenalkan dirinya kepada Rode. "Aku Rode Alander." Meskipun dia masih tidak bisa menyelesaikan situasi sepenuhnya, dia ragu-ragu sejenak, tapi dia masih memberitahu ID-nya dari permainan. "Aku seorang petualang dari Eastern Plains." "Jadi kamu adalah seorang petualang, itu sebabnya kamu sendirian di gunung yang luas." Setelah mendengar jawaban Rode, Lais tidak merasa terkejut karena, di benua ini, ada banyak petualang yang suka menjelajah sendiri, jadi identitas Rode tidak banyak masalah. "Tapi sebenarnya kamu berhadapan dengan hal apa? Bagaimana kamu mendapatkan cedera serius seperti itu?" "Aku ingat bahwa seharusnya tidak ada monster level tinggi khususnya di dataran." Mendengar pertanyaannya, Rode menunjukkan senyum pahit. Apa yang bisa dia katakan? Haruskah dia mengatakan bahwa dia terluka karena dia bertarung dengan salah satu dari 5 naga pencipta, Void Dragon? "Aku tidak melihat apa itu karena aku diserang pada malam hari. Ada banyak dari mereka dan mereka sangat cepat. Aku pikir mungkin itu hal-hal dari pihak lain." "Aku mengerti." Meskipun Rode tidak merinci, Lais sepertinya tahu apa itu dan mengangguk. Pada saat itu, dia juga sudah selesai memeriksa luka Rode, jadi dia berdiri. "Kamu belum makan selama 2 hari, jadi kamu pasti lapar. Tunggu sebentar. Aku akan mendapatkan beberapa makanan untuk kamu makan." "Ah, iya, aku ingin melaporkan masalah ini kepada pemimpin aku pikir dia akan datang untuk melihat kamu segera." Karena itu, dia mengangguk ke arahnya dengan sopan dan kemudian meninggalkan ruangan. Bab 3, Dek Kartu Pedang Suci. Mendesah. Akhirnya, Rode bisa mengambil napas dalam-dalam, lalu dia berbaring di tempat tidur sekali lagi. Setelah mengobrol dengan Lais, dia mengkonfirmasi bahwa tempat ini memang benua jiwa naga. Tapi itu bukan di era yang dia di sebelumnya, itu jauh lebih jauh era Twilight. Jika timeline ini dibandingkan dengan game, itu seharusnya ketika Dragon Soul Continent Online dalam masa pengujian beta terbuka. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Rode menghela napas, lalu menggelengkan kepalanya, tidak lagi ingin memikirkan hal-hal aneh dan misterius ini. Bagaimanapun, dia sudah ada di sini, dan fakta ini tidak bisa berubah. Jadi apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Pertama-tama, Rode memutuskan untuk mencoba apa yang bisa dia lakukan untuk saat ini. Segera, setelah berpikir, sistem yang jelas dan akrab muncul di depannya.
Itu menunjukkan status dan atributnya saat ini. Rohde Alander. Tingkat 1. Ras, campur-campuran. Bakat, terkunci. Hadiah rasial, terkunci. Karakteristik rasial, terkunci. Kelas, memanggil pendekar pedang, pahlawan. Keterampilan kelas, memanggil, peringkat E. Ilmu pedang spesial, ilmu bayangan bulan, peringkat E, keterampilan yang tersedia, bilah penghancuran. Kelas lain, alkemis, keahlian dalam penciptaan misterius. Keahlian khusus, membentuk, peringkat E. Ini adalah layar status karakter yang sangat biasa namun tidak biasa. Tetapi ketika dia melihat baris pertama, Rohde hampir berteriak keras. Ras campuran? Kenapa aku ras campuran? Di benua jiwa naga, makna dari ras campuran yang disebut tidak berbeda dengan yang ada di bumi. Ras campuran di sini lahir dengan perkawinan antara manusia dan ras lainnya. Rohde sangat yakin bahwa dia adalah manusia, dan bahkan dalam permainan, perannya juga manusia. Tetapi mengapa status karakternya menunjukkan bahwa ia adalah ras campuran? Dan itu juga diikuti oleh tanda tanya yang berarti bahwa setengah darahnya yang lain belum terbangun. Bonus dan karakteristik rasial juga masih terkunci. Itu berarti bahwa untuk membukanya, dia harus memahami jenis darah apa yang dia miliki pertama kali untuk membangkitkan kekuatan di dalam dirinya. Bagi Rohde, ini bisa dianggap masalah karena, biasanya, hadiah balapan secara otomatis diberikan setelah membuat karakter. Sebagai contoh, bonus ras manusia dapat mempersingkat waktu dalam keterampilan belajar, kekebalan terhadap racun, peningkatan reputasi dan banyak lainnya. Tapi sekarang, dia tidak akan bisa mendapatkan bonus dan karakteristik ini sampai dia membangunkannya. Tapi itu juga tidak mengejutkan karena dia juga menemukan tambahan baru pada keterampilan dasarnya seperti ilmu pedang dan alkimia. Karena dia tidak melupakan keahlian ilmu pedang dan alkimia yang dia pelajari, itu ditampilkan di bawah statusnya, tetapi warnanya gelap. Itu berarti dia tidak memiliki kemampuan dan level yang diperlukan untuk belajar dan menggunakannya. Namun, dia tidak benar-benar perlu khawatir tentang hal itu. Selama dia bisa meningkatkan kemampuannya, dia akan dapat menggunakan keterampilan itu sekali lagi. Tentu saja, peringkat skill juga dikurangi ke peringkat terendah, yaitu E, bukan SS rank. Namun, Rohde tidak peduli dengan hal-hal kecil itu karena yang paling dia hargai bukanlah pangkat, tetapi sumbernya. Banyak dari pendekar pedang itu sulit dipelajari. Tidak hanya dia perlu meningkatkan level dan statistiknya, dia juga perlu menyelesaikan pencarian berantai, meningkatkan reputasinya dan menemukan item tersembunyi. Untuk menyelesaikannya, dia akan membutuhkan banyak uang, waktu, dan keberuntungan. Dalam permainan, itu hanya di tahun terakhir di benua jiwa naga bahwa ia berhasil membangun karakternya sendiri, sehingga memiliki kepercayaan diri untuk menantang Void Dragon. Sayangnya, semuanya memiliki pasang surut. Meskipun swordsmanship-nya tidak memiliki masalah, ia dengan cepat menemukan bahwa pengalaman, level, dan peringkatnya hilang, dan hal terpenting yang telah hilang adalah yang paling penting bagi keberadaan pendekar pedang roh, roh pemanggilannya. Di benua jiwa naga, pendekar roh adalah kelas dengan banyak dilema. Pada awalnya, ketika diluncurkan secara resmi, itu telah menarik perhatian semua orang karena ini adalah kelas eksklusif. Tetapi setelah rilis resmi kelas, karena Spirit Swordsman perlu menumbuhkan sihir dan swordsmanship, keduanya memiliki substatistik yang sama sekali berbeda, serta kompleksitas koordinasi dengan roh pemanggilan. Ada juga proses memperoleh pengetahuan kelas, yang berarti bahwa pemain perlu memainkan kelas dalam ketiga aspek untuk mengenal kelas dengan baik. Itulah mengapa kelas ini sangat mengecewakan. Summon dari Spirit Swordsman dan Summon AG dari Mage tampaknya sama, tetapi pada kenyataannya, keduanya sangat berbeda. Pemanggilan Mage mengkonsumsi kekuatan mereka sendiri untuk membuka portal bagi makhluk untuk memasuki dunia, dan mengendalikan berbagai hal dengan menggunakan sihir. Namun, pemanggilan Spirit Swordsman berbeda. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk membuka portal, karena kekuatan mereka datang dari dunia itu sendiri, dan salah satu dari kemampuan mereka memungkinkan mereka untuk membangkitkan jiwa dari peninggalan misterius dan historis. Mereka bahkan dapat membuat kontrak dan menyegelnya untuk mereka gunakan sendiri. Meskipun terdengar sangat kuat, itu masih terlalu merepotkan. Bahkan, banyak pemain yang bingung dengan keterampilannya. Mereka berpikir bahwa dengan membeli peninggalan kuno yang murah dari para pedagang, mereka dapat menggunakan keterampilan memanggil untuk membangkitkan jiwa hal-hal itu dan membuat kontrak, dengan mudah mendapatkan artefak. Sayangnya, tidak peduli betapa mudahnya mereka berpikir, kebenaran tetap menyakitkan. Belum lagi, hanya pemanggil tingkat tinggi yang bisa membangkitkan jiwa dari peninggalan kuno, dan sebagai roh, mereka telah kehilangan bentuk material mereka, jadi kekuatan mereka juga jauh lebih lemah dari sebelumnya.
Sebagai contoh, artefak yang digunakan Rohde di Dragon Soul Continent Online, Dragon King Sword, adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk membangkitkan jiwa, dan itu juga ketika dia telah mencapai level tertinggi. Ada 3 metode untuk mendapatkan roh yang dipanggil. Yang pertama adalah dengan membangkitkan dan memadatkan jiwa dari makhluk gaib yang mati dan mengubahnya menjadi roh yang dipanggil. Tetapi statistiknya akan berubah berdasarkan statistik pemilik, lingkungan, dan faktor lainnya. Sebagai contoh, jika Spirit Swordsman membunuh snake api untuk mendapatkan jiwanya, tetapi jiwa itu dipanggil dalam cuaca bersalju atau ular itu dibunuh oleh peralatan dengan elemen gelap, akan sangat sulit untuk mengetahui tentang statistik roh yang dipanggil. Jika itu adalah Hydra, maka akan jauh lebih baik jika memiliki elemen gelap. Namun, jika itu hanya monster lemah biasa dengan elemen yang saling bertentangan, maka akan lebih baik hanya menangis. Metode kedua untuk mendapatkan roh yang dipanggil adalah mengalahkan makhluk non-manusia dan memenuhi persyaratan tertentu. Setelah itu, seseorang dapat membuat kontrak dan menyegelnya sebagai roh yang dipanggil. Ini adalah metode yang lebih sederhana, tetapi juga lebih berbahaya karena makhluk non-manusia memiliki kemauan dan kesadaran mereka sendiri, yang berarti bahwa mereka dapat menolak perintah summoner dan bertindak sesuai dengan penilaian mereka sendiri. Tentu saja, metode ini tidak akan disambut oleh siapapun karena mereka tidak ingin memanggil sesuatu yang menimbulkan masalah. Adapun metode terakhir, itu dengan mengaktifkan keterampilan khusus yang disebut kebangkitan jiwa di level 10 dan membangkitkan jiwa dengan menggabungkan sejumlah roh untuk menghasilkan roh tingkat lebih tinggi yang baru. Dengan metode ini, pemain dapat mengendalikan roh yang dipanggil sampai batas tertentu. Selama pemain terbiasa dengan karakteristik, ras, dan statistik roh panggilan yang disatukan, pemain dapat dengan mudah memberitahu hasil fusi. Tetapi metode semacam ini terlalu berisiko dan mungkin juga mengecewakan karena tingkat roh pemanggil baru tidak diketahui. Ketika dua roh tingkat tinggi menyatu, itu mungkin menghasilkan roh dipanggil level 1, mungkin juga menghasilkan semangat level yang lebih tinggi atau bahkan semangat yang tidak berguna. Jika itu yang pertama, itu masih baik-baik saja karena level bisa dinaikkan, tetapi jika itu yang terakhir, maka akan lebih baik untuk hanya menghapusnya. Perolehan pengalaman roh yang dipanggil dibagi dengan pemiliknya. Ini juga salah satu alasan mengapa Spirit Swordsman jauh lebih lambat dalam level dari kelas lainnya. Bagi yang lain, mereka hanya bisa naik level sendiri, tetapi Spirit Swordsman harus berbagi pengalaman mereka untuk meningkatkan arwah pemanggilan mereka agar mereka bisa berevolusi. Tetapi dari poin pertama, orang harus tahu bahwa evolusi arwah yang dipanggil dipengaruhi oleh lingkungan, atribut pemiliknya dan faktor eksternal lainnya. Terkadang, hasil evolusi belum tentu seperti yang diharapkan pemiliknya. Karena karakteristiknya yang mengecewakan, ia berubah dari kelas paling populer menjadi salah satu dari 10 kelas paling mengecewakan di situs web resmi Dragon Soul Continent. Bahkan ada orang yang menganggap mereka yang telah memilih kelas ini sebagai pemula, atau pemula yang ditipu oleh pengantar dan pengumuman CGI, atau pemain yang hanya bermain untuk bersenang-senang atau bahkan pecandu judi, dan yang terakhir adalah orang-orang seperti Rohde. Dari pemain biasa dan sederhana, ia telah berubah menjadi fenomena legendaris. Menggunakan kelas yang merepotkan ini, Spirit Swordsman, Rohde telah menempati posisi pertama di berbagai server dan bahkan terus-menerus menaklukkan 3 era. Bagaimana perasaan para pemain lainnya? Kebanyakan pemain lain tidak menyukai metode acak seperti itu karena akan membuat mereka merasa hasilnya tidak ada dalam genggaman mereka. Tapi justru karena itu, Rohde merasa sangat bahagia karena itu menantang. Ini juga alasan mengapa dia memilih kelas ini. Faktanya, dalam karir permainannya yang panjang, dia juga mengalami banyak kekecewaan, tetapi dia tidak pernah menyerah karena hanya dengan menaklukkan kesulitan-kesulitan itu akan membuatnya lebih puas. Tapi sekarang, 7 tahun pelatihannya, puluhan roh tingkat tinggi hilang, begitu saja. Meskipun di punggung tangan kanannya, lingkaran pemanggilan misterius masih ada, dia tidak bisa merasakan keberadaan roh pemanggilnya lagi. Itu tidak mengherankan karena tubuhnya tidak lagi sama dengan permainan. Tapi, Rohde mengulurkan tangannya, menyentuh saku dadanya, dan dengan cepat menemukan kartu. Itu kartu putih. Dicat di atasnya adalah duri yang melingkari pedang panjang putih murni. Pedang itu diukir dengan ukiran yang kompleks. Ada sayap indah di sampingnya, hanya dengan melihatnya memberikan semacam perasaan yang menyenangkan. Di 4 sudut kartu, ada 4 simbol yang berbeda. Di sudut kanan atas, ada setengah lingkaran putih, di sudut kiri atas, ada X kecil yang tertulis. Di bawah, di sudut kanan dan kiri bawah, ada 2 angka kecil tertulis, 3. Di belakangnya, ada garis teks elegan misterius yang muncul di permukaan.
Pedang suci abadi ke-10, tanda bintang, tidak ada statistik, tersedia untuk fusi, tidak peduli berapa lama telah berlalu, ia masih tidak dapat mengubur kecemerlangannya yang mempesona. Sebenarnya masih di sini. Melihat kartu di tangannya, Rohde sedikit terkejut sejenak. Ini adalah kartu summon card, dan dia juga sangat akrab dengan kartu ini. Kartu langka ini adalah sesuatu yang ia dapatkan ketika ia bergabung dengan acara permainan resmi. Pada saat itu, ia telah memimpin guildnya dan memenangkan tempat pertama server gabungan untuk 2 kuartal berturut-turut. Untuk menghormatinya sebagai pemain top terkuat, perusahaan game memberinya kartu ini. Tentu saja, kartu jenis ini sering dijual di toko permainan, tetapi baginya, itu membuang-buang uang untuk membeli barang-barang yang terlihat bagus tetapi tidak berguna. Itu sebabnya dia menyimpan kartu ini bersamanya. Ketika dia menerimanya, dia memperlakukannya seperti penyelamat dan selalu menyimpannya di sisinya karena itu tidak benar-benar memakan banyak ruang. Awalnya, tidak ada yang istimewa tentang itu kecuali kartu edisi terbatas. Tapi sekarang, cahaya lemah memancar dari permukaan kartu dan bersinar di tangannya. Haruskah aku mencobanya? Rohde ragu-ragu sejenak. Setelah itu, tangan kanannya memegang kartu dengan erat. Lingkaran sihir di tangan kanannya bersinar, garis-garis sihir biru menyebar, menjalari semua jari-jarinya. Tiba-tiba, kartu putih itu mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan, dan berubah menjadi bintik-bintik kecil debu, benar-benar menghilang ke udara yang tipis. Pada saat ini, prompt sistem muncul di hadapannya. 1/10 dari Eternal Deck telah diperoleh, T10 TH Eternal Holy Sword, Star Mark. Mendesah. Melihat prompt sistem, Rohde hanya bisa menghela nafas. Dia tidak tahu mengapa kartu ini memiliki fungsi pemanggilan di dunia ini, sementara itu tidak berguna sebelumnya. Dalam permainan, sebelum mencapai level 15, menemukan 2 untuk semua senjata stat sangat sulit, dan pedang, bintang Markus, memiliki 3 untuk semua statistik, yang cukup untuk membantunya menutupi kelemahannya saat ini. Selain itu juga tersedia untuk fusi yang berarti bahwa selama dia dapat menemukan roh yang cocok untuknya, dia dapat menambahkannya ke miliknya. Dia membutuhkan kekuatan, kebangkitan jiwa, untuk menggunakan keterampilan khusus. Itulah mengapa senjata ini masih kalah dengan senjata biasa lainnya. Namun berdasarkan kekuatan serangannya, senjata ini dianggap sebagai peralatan langka dan kuat. Namun, sangat sulit baginya untuk merasa bersemangat sekarang karena dia masih merasa aneh terlibat dalam situasi seperti ini. Apakah ini sebuah permainan? Atau kenyataan? Jika ini kenyataan maka bagaimana aku bisa kembali? Ketukan. Pada saat ini, suara ketukan terdengar. Rohde mendongak dan melihat seorang pria paruh baya berjalan masuk. Dia mengenakan pelindung kulit seorang petualang, dengan rambut merah cerah yang disisir ke belakang dengan santai. Melihat Rohde, pria itu tersenyum. Halo Pak, aku adalah pemimpin kelompok tentara bayaran Crescent Star, Charter. Bab 4, Menyerang. Halo, Tuan Charter. Rohde mendongak, menyapa pria di depannya dan tersenyum. Terima kasih untuk bantuannya. Jangan khawatir. Ini bukan masalah. Charter memiliki tubuh yang kuat dan tinggi dengan rambut merah cerah yang disisir santai. Dari karakteristiknya, ia harus dilahirkan di barat laut Ligato. Pedang panjang dan pendek dengan diam-diam menggantung di kedua sisi pinggangnya, dan wajahnya yang tajam menunjukkan ketabahan dan perhatiannya. Dari penampilannya, jelas dia bukan tentara bayaran biasa. Sementara Rohde mengamati pria di depannya, Charter terlalu diam-diam menatapnya. Dengan penampilan Rohde, mudah untuk menyimpulkan bahwa ia adalah bangsawan muda yang sombong. Fisiknya yang tipis, kulit pucat, wajah yang feminin, dan pakaiannya. Tidak peduli bagaimana orang memandangnya, pria itu tetap tidak terlihat seperti seorang petualang. Dia lebih dari tuan muda generasi kedua yang kaya. Namun, Charter percaya bahwa pemuda ini tidak sesederhana seperti kelihatannya karena lingkaran misterius di tangan kanannya. Sebagai seorang ulama, Lais bisa mendeteksi jejak sihir dari lingkaran misterius yang berarti dia tidak berbohong. Tetapi berdasarkan pengalaman Charter selama bertahun-tahun, jarang melihat seseorang yang secara langsung menanamkan sihir ke dalam tubuh mereka sendiri. Dari titik ini, dia curiga bahwa pria ini bukan seseorang yang sederhana. Sebelumnya, dari percakapan singkat mereka, Charter dapat merasakan bahwa pemuda ini tidak sombong atau rendah hati, ekspresinya sangat tenang. Charter mendengar dari Lais bahwa meskipun dia baru saja bangun dari koma hanya dalam 10 menit, dia dapat memahami situasinya saat ini. Menilai dari ini, dia yakin bahwa Rohde jauh lebih kuat dari para bangsawan muda yang sombong itu. Aku dengar kamu datang dari dataran timur. Iya nih. Rohde mengangguk. Jadi, kemana kamu pergi?
Aku baru saja bepergian. Rhode mengangkat bahu. Aku seorang petualang, berpetualang secara bebas adalah bagian dari hidup aku. Tentu saja, tolong yakinlah. Aku tidak akan membawa masalah bagi kamu. Itu bagus. Karena Rhode bersikap jujur, tidak perlu baginya untuk bertanya lebih banyak. Mereka saat ini sedang dalam misi, secara alami, mereka tidak ingin menambah masalah lagi. Jadi setelah mengucapkan beberapa kata seperti, istirahat, dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin kelompok tentara bayaran. Ada banyak hal yang harus dia lakukan, dia tidak bisa menghabiskan waktunya di sini. Setelah beberapa saat, Rhode menjadi sangat bosan. Namun, itu tetap menyenangkan ketika Lais membawakan makanan untuknya. Meskipun hanya roti dan daging biasa Rhode telah makan berkali-kali dalam permainan, tetap saja, itu hanya makan palsu, dan hanya untuk memulihkan HP dan MP. Juga, itu hambar dan hanya bisa mengisi perut. Namun, sekarang dia secara pribadi mengalami bagaimana rasanya sebenarnya, itu bisa dianggap pengalaman yang bagus. Dia harus mengakui, rasanya benar-benar tidak sesuai dengan deskripsi item. Bagaimana perasaanmu? Apakah lukanya masih sakit? Gadis pirang yang duduk di samping Rhode memiliki ekspresi khawatir dan serius. Matanya sedikit khawatir ketika pandangannya jatuh di pundaknya. Dia tidak tahan melihatnya. Tidak apa-apa sekarang, kata Rhode sambil menggerakkan tangan kirinya. Rasa sakit dari tulang dada tidak seburuk sebelumnya. Pada awalnya, bahkan sulit baginya untuk bernafas, tetapi sekarang, itu telah menjadi jauh lebih baik. Itu bagus. Mendengar jawaban Rhode, ekspresi gugup Lais sangat rileks. Tapi kamu masih harus istirahat. Akan jauh lebih baik setelah tiba di Deepstone City. Mungkin kamu bisa pulih lebih cepat di sana. Gadis itu berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun orang yang berbaring di depannya tidak lebih dari orang asing yang baru saja dia temui, melihat ekspresinya, jelas bahwa dia tidak peduli tentang hal-hal itu. Terima kasih. Sama-sama. Itu yang seharusnya aku lakukan. Lalu, dia berdiri. Rambutnya yang pirang dan lembut mengikuti gerakannya. Itu bergoyang kiri dan kanan, memberi orang lain perasaan menyenangkan dan hidup. Kemudian, sebelum dia bisa selesai, kapal tiba-tiba bergetar hebat. Dia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke tempat tidur. Untungnya, dia berhasil mengulurkan tangannya pada menit terakhir dan berpegangan pada sisi tempat tidur. Mereka saling memandang mata, sebelum dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Kapal terapung berlayar karena angin, langit tidak seperti lautan di mana ada karang dan pusaran air. Namun, itu tidak selalu berarti tidak ada bahaya. Situasi saat ini jelas tidak normal. Aku akan keluar dan melihat apa yang sedang terjadi. Tolong tetap di kamar dan istirahat. Lais berkata dengan suara rendah. Dia segera berbalik dan pergi. Setelah menutup pintu, Rhode tidak bisa membantu tetapi menatap sosok yang pergi. Dia terdiam. Mengingat dia terlihat lebih tua darinya, apakah masih perlu menggunakan nada membujuk anak seperti ini dengannya? Tetapi pada saat berikutnya, bayangan bisa terlihat terbang dari luar jendela. Ekspresi Rhode tiba-tiba berubah serius. Dia memutar kepalanya sedikit dan menatap ke jendela. Segera, ada 3-4 sosok hijau terbang dari luar. Pada saat yang sama, raungan rendah bisa terdengar. Mendesis. Ketika dia mendengar suara ini, hati Rhode tenggelam. Mereka dalam masalah besar. Saat ini, Geladat sudah berubah menjadi kekacauan. Aku tidak menyangka kita akan menghadapi hal-hal sialan ini. Pemimpin tentara bayaran berambut merah memegang pedang, berdiri di garis depan. Dengan ekspresi serius, dia melihat sosok-sosok hijau yang terbang di sekitar kapal apung. Penampilan mereka adalah ular panjang bersayap, sekitar 1 meter panjangnya. Meskipun sosok ramping mereka memberi orang perasaan halus, ketika mereka membuka mulut besar mereka, barisan taring yang tajam bisa terlihat. Dalam waktu singkat, Carter telah menyimpulkan siapa mereka. Ular angin. Sepertinya kita masuk ke wilayah ular. Pedagang gemuk itu bersembunyi di samping pemimpin tentara bayaran. Dengan wajah pucat, ia menyeka keringat di dahinya dengan sapu tangan. Sialan Pikco yang licik itu. Aku tahu itu. Aku hanya tahu pasti ada masalah karena bajingan itu mau memberitahu Kurute dengan kompensasi sekecil itu. Itu pembunuhan Bestard. Setelah aku kembali, aku harus memberitahu dia betapa kuatnya aku. Mari kita bicara setelah kita keluar dari sini. Carter memotong teriakan histeris saudagar itu. Melihat sekeliling, ada ratusan ular angin yang mengelilingi pedagang. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dengan meluncurkan volley bout dia bisa menakuti kelompok monster ini.
Tapi sifat ular angin yang tak henti-hentinya benar-benar di luar imajinasinya, atau bisa dikatakan bahwa kematian rekan mereka telah menginspirasi mereka untuk menjadi lebih ganas. Pada saat ini, mereka sudah menduduki geladak luar dan mulai bergerak ke dalam. Para tentara bayaran sudah membuang busur panah mereka dan menghunuskan senjata jarak dekat mereka untuk melibatkan musuh mereka dalam pertempuran jarak dekat. Kamu, pergi dan sembunyikan di dalam. Katakan pada kapten bahwa kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Carter menggunakan punggung tangannya untuk mendorong pedagang gemuk menuju dek kapten, lalu dia mengambil 2 langkah ke depan dan dengan cepat mengayunkan pedang di tangannya untuk memotong ular angin yang bergegas mendekatinya. Tapi segera, 2 ular angin lagi menggantikan rekannya yang sudah mati. Kami tidak memiliki cukup banyak pria. Carter tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dia menyapu pandangannya ke geladak dan melihat bahwa hanya ada 6 orang yang tersisa dan mereka adalah orang-orang yang dia bawa bersamanya dalam misi ini. Meskipun kapal dagang itu sendiri memiliki penjaga, pengalaman mereka tidak cukup. Bahkan, setelah gelombang serangan pertama, jumlah penjaga telah berkurang hingga sepertiga. Melihat ekspresi panik mereka, dia tahu bahwa mereka tidak bisa bertahan lebih lama. Wajah Carter mengeras saat melihat monster-monster mengerikan itu. Itu tidak seperti dia tidak memiliki pengalaman menghadapi ular angin. Tapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi ular angin sebanyak ini sekaligus, membuatnya merasa sedikit gugup. Dia sekali lagi maju selangkah. Tubuhnya bergerak fleksibel, menciptakan setengah lingkaran. Kemudian dia menusukkan pedang di tangannya ke samping, memotong ke tubuh ular angin. Ular angin jatuh ke tanah dalam kekacauan berdarah, dan setelah beberapa mengaum keras, itu berubah menjadi mayat. Carter mendongak dan tanpa sadar menyapu sekeliling. Kemudian, hatinya tiba-tiba melompat. Lais! Hati-hati! Gadis itu tidak bisa bereaksi sedetik pun. Menyembuhkan salah satu tentara bayaran yang beracun telah mengkonsumsi kekuatannya secara berlebihan dan membuatnya hampir kehilangan kesadarannya. Meskipun dia telah bergegas ke geladak hanya beberapa menit yang lalu, dia telah menyembuhkan banyak orang yang terluka. Sebagai satu-satunya ulama dalam kelompok, Lais, tentu saja, harus mengambil tanggung jawab ini. Setelah mendengar peringatan Carter, dia menoleh. Apa yang dilihatnya saat itu adalah mulut besar dengan 2 taring tajam. Pada saat itu, dia hanya bisa berdiri beku. Melihat ular angin di depannya, dia tidak bisa berpikir dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Di depannya, dia bisa dengan jelas melihat taring yang dingin, tajam, dan bersinar. Bahkan daging di dalamnya bisa dilihat, dan bau busuk bisa tercium. Kemudian, sebuah tangan tiba-tiba terentang dari belakang, meraihnya dan menariknya kembali tepat waktu. Bab 5, Pertempuran Sengit. Ular angin menggigit udara kosong. Itu akan berhasil jika Rhode tidak tiba-tiba muncul dari belakang. Bapak. Rhode? Lais, yang baru saja lolos dari serangan ular angin, mengangkat kepalanya karena terkejut. Dia terkejut menemukan Rhode berdiri di belakangnya. Saat ini, dia bersandar di lengannya. Mungkin, itu karena dia takut bahwa seluruh tubuhnya terasa lemah dan tidak berdaya. Dia ingin berdiri, tetapi kakinya terasa tidak berdaya, jadi dia malah duduk. Lais. Melihat bahwa Lais telah melarikan diri dari kematian, Carter merasa lega. Namun segera, hatinya menegang lagi. Karena pada saat ini, ular angin dari sebelumnya telah berbalik. Itu mengepakkan sayapnya, berniat untuk menyerang lagi. Mengutuk. Dia mencengkeram pedangnya dan berlari ke Lais, berharap dia akan berhasil. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia berlari, dia tidak dapat mengejar ketinggalan. Melihat ular angin, gadis itu tidak bisa menahan nafasnya. Dia ingin melakukan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Sebagai seorang ulama, dia tidak bisa menggunakan senjata. Jadi apa yang harus dia lakukan? Serahkan padaku. Tepat ketika Lais menjadi panik, dia bisa mendengar suara Rhode dari belakang. Kemudian, dia melihat Rhode mengambil setengah langkah ke depan, menghalangi dia dari bahaya. Apakah dia berniat melawan ular angin? Lais bingung, namun dia masih memperhatikan Rhode mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba, Lais memperhatikan tanda di tangan kanannya. Itu adalah lingkaran sihir yang kompleks dan indah. Garis sihir menyebar, berlari ke masing-masing jari-jarinya. Kemudian benda transparan seperti kartu muncul dari tengah telapak tangannya. Kemudian, Rhode mengepalkan tangannya dengan erat. Cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Sebuah sihir tak terlihat telah mengangkat segel, berubah menjadi udara yang terlihat dan menyebar ke sekitarnya. Ular angin pertama yang telah menyerang berteriak dan mengepakkan sayapnya. Itu berusaha menjaga keseimbangan dari turbulensi.
Tapi sebelum itu bisa mengambil tindakan lebih lanjut, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meledak di udara. Itu memangkas tubuh ular angin dan mengirimnya terbang. Mendesah. Rohde menghela nafas. Pada saat itu, cahaya yang mempesona sudah menghilang, digantikan oleh pedang putih yang sangat indah, transparan, dan murni yang muncul di tangan kanannya. Dia melambaikan pedang tanda bintang di tangannya, menyebarkan bintik cahaya yang tersisa. Itu adalah pemandangan yang sangat menarik. Dia tidak memperhatikan bahwa, pada saat ini, semua orang lain benar-benar heran. Lais duduk di tanah dengan tatapan kosong, memandangi lelaki yang berdiri di depannya dengan luar biasa. Carter juga memperlambat langkahnya, menatap mata Rohde dengan kaget di matanya. Meskipun dia curiga bahwa Rohde bukan orang biasa, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi luar biasa. Meskipun dia masih duduk di tanah, Lais masih tidak bisa menikmati pedang murni di depannya. Itu adalah pedang tipis yang diukir dengan pola sederhana, memancarkan cahaya redup di sekitarnya. Dapat dilihat dengan mata T3L4NG4NG bahwa partikel-partikel cahaya kecil itu indah seperti sihir. Selain itu, sayap terlipat di atasnya membuatnya terlihat sangat indah, bahkan potongan bulunya terlihat jelas. Meskipun gadis-gadis biasanya tidak akan begitu tertarik pada persenjataan, pedang ini jauh melampaui senjata biasa. Menyebutnya sebuah karya seni juga tidak berlebihan. Lais benar-benar menghargai itu, tetapi Carter berbeda. Sebagai seorang petualang yang berpengalaman, Carter bersumpah bahwa dia belum pernah melihat hal aneh seperti itu. Bahkan, ketika Rohde memanggil senjatanya, Carter tertegun. Meskipun dia telah melihat beberapa panggilan penyihir, mereka biasanya menggunakan kristal sebagai media. Mereka juga perlu mengucapkan mantra terlebih dahulu dan setelah itu, beberapa monster jelek akan dipanggil. Tapi bisa memanggil senjata? Dia benar-benar tidak pernah melihat pemandangan seperti itu. Meskipun Carter tidak yakin benda apa yang ada di tangan Rohde, dia dapat yakin bahwa senjata sihir semacam ini tidak dapat digunakan oleh orang normal. Seseorang yang memenuhi syarat untuk menggunakan senjata semacam ini haruslah seorang yang mulia atau orang yang luar biasa. Melihat sayap yang indah di pedang, Carter hanya bisa mengerutkan kening. Dia pasti yakin bahwa di benua ini, para malaikat adalah ras yang sangat mulia. Sebagian besar dari mereka menonjol, atau mereka mendukung beberapa kelompok penting. Sama seperti penguasa kerajaan Moon, Lydia Papiel Mila Frederica yang naik tahta 3 tahun lalu juga seorang malaikat. Meskipun pemuda di depannya belum mengungkapkan identitas aslinya, tetapi Carter bisa yakin bahwa berdasarkan senjata itu, Rohde dan para bangsawan itu pasti memiliki semacam hubungan. Ketika pikiran-pikiran ini terlintas dalam pikiran Carter, dia sudah tiba di samping keduanya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Aku baik-baik saja." Wajah kecil Lais agak pucat. Itu bukan karena dia pengecut. Bagaimanapun, itu hanya karena situasinya. Jika Rohde tidak menariknya kembali tepat waktu, dia pasti sudah mati. Ketakutan untuk melarikan diri dari kematian jelas bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Setelah memastikan bahwa Lais tidak terluka, Carter segera berbalik untuk melihat Rohde yang berdiri di sampingnya. "Bapak." "Rohde, kamu baik-baik saja?" Rohde mengangguk, menandakan bahwa dia baik-baik saja. Meskipun bagian kiri tubuhnya masih terasa sakit, itu tidak mempengaruhi pertarungannya. Sebaliknya, lebih dari dirinya sendiri, dia lebih peduli tentang hal lain. "Apa yang akan kalian lakukan?" Ular angin di sekitar mereka terus meningkat. Meskipun kapal apung telah melaju dengan kecepatan tertinggi, mereka masih tidak bisa menyingkirkan sebagian besar serangan ular angin. Situasi mereka belum membaik, sebaliknya, semakin memburuk. "Kami bermaksud untuk bertarung sampai kami keluar dari wilayah mereka. Sebelum itu, kita hanya bisa terus berjalan. Jika itu di darat, Carter mungkin memiliki beberapa cara lain. Masalahnya sekarang adalah dia ada di udara. Selain ide ini, dia tidak punya solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah saat ini." Setelah berbicara, pria muda di depannya mengerutkan kening. "Sudah terlambat, Tuan Carter." "Oh, ular angin benar-benar unggul di daerah ini. Bahkan jika kamu mempercepat, kami masih tidak punya waktu untuk pergi sebelum kapal apung runtuh." "Sangat?" Carter tidak bodoh. Alasan dia membuat keputusan itu adalah karena dia tidak terbiasa dengan bidang ini. Setelah Rohde berhenti bicara, dia langsung memahami keseriusan masalah ini. "Jadi apa yang harus kita lakukan?" "Segera mendarat." Rohde hampir tidak ragu memberikan jawabannya. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke samping. "Lalu kita bergegas ke sisi itu." Carter memandang ke arah yang ditunjuk Rohde. Matanya terbuka lebar seolah dia benar-benar terkejut.
Apakah maksudmu kita harus buru-buru ke hutan Twilight? Jika kamu ingin menyingkirkan ular angin, ini adalah satu-satunya cara kami, dan... Mengatakan sampai di sini, Rhode melihat sekeliling. Waktu kita hampir habis. Situasi memang memburuk. Ular angin tidak hanya memiliki gigi yang tajam, tetapi racun korosif mereka juga sangat berbahaya. Selain itu, ular angin itu licik. Setelah serangan langsung gagal, mereka akan segera mengubah tujuan mereka. Sekarang, ada banyak ular angin yang menghancurkan kaca dan masuk ke kabin. Menghadapi situasi seperti itu, semua orang tidak bisa menolak. Meskipun ruang sempit di kabin membatasi fleksibilitas mereka, ancaman mereka belum berkurang. Justru karena inilah situasi kabin saat ini benar-benar berantakan. Asap bahkan mulai mengepul keluar dari kapal. Situasinya sangat buruk. Charter segera berbalik. Sementara itu, Rhode memegang pedangnya dan memblokir bagian depan celah. Mendesis! Seekor angin ular terbang dari kanan, membuka rahangnya lebar-lebar untuk menyerang Rhode. Tetapi ketika bergegas, Rhode hanya melangkah ke kiri. Dia memegang pedangnya dan menghancurkannya ke daguin serpen. Dampaknya mengirim ular angin terbang menjauh dan pada saat yang sama, juga memblokir ular angin lainnya dari menyemprotkan racun. Kemudian Rhode dengan cepat berbalik, tangannya yang keperakan memancarkan cahaya yang secara akurat memblokir upaya serangan ular angin lain dari punggungnya. Sementara itu kehilangan keseimbangan, dia menusukkan pedangnya ke depan, benar-benar mengakhiri hidup ular angin yang malang itu. Namun serangan angin ular tidak berhenti di situ. Bau darah telah merangsang mereka. Ketika Rhode mencoba untuk menghapus tubuh ular angin yang mati dari pedangnya, banyak ular angin bergegas ke arahnya. Mereka datang gelombang demi gelombang. Itu tampak seperti awan hijau dari kejauhan, tetapi juga tampak seperti monster yang tidak diketahui yang bisa melahapnya setiap saat. Bapak Rhode. Setelah menyebarkan racun dari tentara bayaran, Lais berbalik dan melihat Rhode ketika dia secara tidak sadar memanggilnya. Aliran cairan asam yang disemprotkan seperti hujan, menargetkan Rhode. Jika dia tertabrak, itu berarti kematian. Tetapi pada saat ini, Rhode tiba-tiba pindah kembali. Asam merindukannya, menetes di geladak. Itu menciptakan sedikit asap, dan korosi mendesis lubang kecil. Hampir pada saat yang sama, sekelompok ular angin bergegas kepadanya. Mengambil risiko, mereka harus menghancurkan pria berbahaya ini di depan mereka. Jika itu orang biasa lainnya, mungkin mereka akan membeku ketakutan. Namun, Rhode tenang. Dia memegang pedangnya di tangan kanannya dan mendorong ke depan. Blade of Destruction, aktifkan. Cahaya putih tiba-tiba bergegas menuju kelompok ular angin. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, tebasan itu seperti pisau cukur, bergerak cepat dan menusuk setiap ular angin. Udara kuat menyapu geladak melalui seolah-olah ada tangan raksasa, yang tak terlihat menarik mereka terpisah, tanpa ampun merobek tubuh mereka. Dalam beberapa detik, awan hijau itu benar-benar tercabik oleh cahaya yang menyilaukan, hanya menyisakan potongan-potongan daging dan darah. Pada saat itu, semua orang menahan napas. Bab 6, kritis. Serangan angin ular perlahan menyusut. Kekacauan, kemarahan, jeritan, dan teriakan berubah menjadi sunyi senyap. Semua orang melihat ke arah Rhode, tidak bisa berkata-kata. Untuk sesaat, hampir semua orang mengira Rhode sudah mati. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa seseorang dapat melarikan diri dari pengepungan ular angin. Tentu saja, tentara bayaran berlevel tinggi atau ksatria yang mengenakan armor tubuh penuh mungkin bisa menahannya, tapi Rhode sama sekali tidak terlihat seperti veteran. Selain pedang putihnya, dia tidak memiliki peralatan pelindung lainnya. Dia melakukannya. Lais, Charter dan kru lainnya tidak bisa membantu tetapi menatap pemuda itu luar biasa. Siapa dia? Tidak ada yang tahu apakah itu karena serangan Rhode atau alasan lain, tetapi ular angin yang masih mencoba menyerang kapal terapung mulai berserakan dan mundur. Untuk beberapa waktu, seluruh geladak sepi. Hanya suara angin yang bisa didengar. Para tentara bayaran terkejut dengan kinerja Rhode, tetapi Rhode tampaknya tidak peduli apa yang mereka pikirkan tentang dia. Sebaliknya, ketika dia melihat tumpukan mayat itu, jauh di lubuk hatinya, dia merasa cukup baik. Ular angin adalah di antara banyak monster tingkat rendah. Kekuatan individu mereka tidak terlalu besar karena mereka mengandalkan jumlah besar mereka untuk menang. Kelas Rhode, Spirit Swordsman adalah kelas berorientasi solo tetapi memiliki kekuatan serangan yang rendah. Alasan mengapa semuanya berjalan lancar adalah karena bintang Markus yang memberinya 3 tambahan untuk semua statistik. Jadi ketika dia memegang pedang, tingkat bahaya monster itu turun dari merah ke hijau. Dengan demikian, menghilangkan seluruh kelompok ular sayap bukanlah hal yang luar biasa.
Tetap saja, Rode merasa ada yang tidak beres, berdasarkan pengalamannya, tanda bintang seharusnya tidak kalah kuat. Menurut perkiraan aslinya, Blade of Destruction seharusnya hanya melukai ular angin dengan buruk, dan dia telah menyiapkan rencana cadangan jika semuanya berubah serba salah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Blade of Destruction dapat membunuh semua monster. Apakah statistiknya sebagai manusia tidak dihitung dengan benar? Memikirkan hal ini, Rode tanpa sadar membuka jendela status karakter. Dia tidak tahu harus mengecek apa karena rasnya masih belum diketahui, karenanya, statistiknya juga disembunyikan. Tapi untungnya, dia mendapatkan 1900 EXP dalam pertempuran ini. Aku bisa mendapatkan EXP? Wow, itu mengejutkan. Sementara dia memeriksa keuntungannya, para petugas berpikir bahwa dia hanya menatap tumpukan mayat. Tiba-tiba, Rode merasakan kehadiran aneh. Itu bukan orang, tetapi lebih berbahaya. Di mana ular sayap? Pikiran ini terlintas di benak Rode. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan kemudian dengan cepat menoleh dan berteriak. Dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan dengan cepat menoleh untuk berteriak. Semuanya, hati-hati. Dan pada saat ini, kapal terapung tiba-tiba bergetar. Guncangan keras itu membuat banyak orang jatuh ke tanah. Bahkan ada 2 orang dengan nasib buruk yang tidak punya waktu untuk menstabilkan diri mereka dan mereka terpeleset dan jatuh dari kapal. Kemudian, dek depan terbuka, diikuti oleh kepala ular angin besar yang tiba-tiba muncul. Hati-hati, itu adalah angin ular angin. Pada saat ini, Charter akhirnya muncul. Dia berteriak dan bergegas menuju ular angin besar. Tentara bayaran lainnya juga dengan cepat berdiri. Meskipun mereka terluka, mereka tetap mengepalkan gigi mereka dan mengikuti pemimpin mereka untuk menyerang monster itu. Namun, tindakan Rode lebih cepat dari mereka. Dia menurunkan tubuhnya, garis sistem meminta segera muncul di depannya. EXP 1900-200, naik level. Menerima 1 poin keterampilan, level 2. EXP 1700-400, naik level. Menerima 2 poin keterampilan, level 3. EXP 1300-600, menerima 3 poin keterampilan, level 4. EXP 800-1000, menerima 4 poin keterampilan, level 5. Digunakan 1 skill point untuk meningkatkan bayangan bulan pedang sepertiga, peringkat E. Digunakan 1 skill point untuk meningkatkan bayangan bulan swordsmanship 2-3, peringkat E. Digunakan 1 skill point untuk meningkatkan bayangan bulan pedang 3-3, peringkat E. Digunakan 1 skill point untuk meningkatkan bayangan bulan pedang seperempat, peringkat D. Bayangan flash telah dibuka. Mengaktifkan. Rode melompat ke langit. Semua orang mengira mereka berhalusinasi. Mereka melihat pria muda yang semula berdiri di tanah tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam, seperti pisau tajam yang menusuk ke depan, dan bahkan dewa angin ular yang besar tidak bisa bereaksi. Rode mengangkat pedangnya dan menusukkan pedangnya ke mata seperti lonceng angin dewa angin. Bilah kehancuran. Menghadapi serangan pedang yang masuk, reaksi pertama dewa ular angin adalah menghindar. Tapi setelah meningkatkan level Moon Shadow Swordsmanship Kerang D, kekuatan Blade of Destruction telah meningkat ke level lain. Segudang kilatan putih menyatu di ujung pedang. 1, 2, 3. Pada awalnya, sisik tangguh dewa angin ular berhasil menahan serangan. Tetapi bahkan dengan pangkat pertahanan masternya, itu jatuh oleh tebasan ke-20. Kemudian pedang Rode dengan mudah merobek sisik, daging, dan darahnya, menusuk ke dalam tubuhnya. Meskipun tubuh dewa angin ular itu besar, Rode tahu di mana menemukan titik lemah di tubuhnya. Dengan kontrolnya yang sangat bagus, tebasannya tidak menyebar seperti sebelumnya, melainkan berfokus pada lehernya. The Wind Serpent Lord menjerit tajam dan jatuh ke geladak. Namun meski begitu, tetap saja tidak menyerang. Meskipun bagian kiri lehernya telah berubah menjadi darah dan daging, dewa ular angin masih mengangkat kepalanya dan menatap Rode. Kemudian tiba-tiba membuka mulutnya. Rode mengelak, sekali lagi berubah menjadi bayangan dan mundur ke belakang. Namun, peluru racun bisa menembak ke arahnya secara langsung, hampir menyerempetnya. Saat Rode mengelak, racun itu mendarat ke bagian belakang tiang. Dalam waktu singkat, racun tersebut terkorosi melalui tiang dan tiang yang awalnya tebal meleleh dalam beberapa detik. Seperti yang diharapkan dari monster boss. Menurut pengalaman permainan Rode, rata-rata Wind Serpent berada di level 3 dan Lord berada di level 10. Melihat monster boss di depannya, ia menilai bahwa levelnya tidak boleh melebihi 10. Dengan levelnya saat ini dan dengan charter dan tentara bayaran menarik perhatiannya, mengalahkan bos ini seharusnya tidak terlalu sulit.
Tapi menilai dari serangan itu sebelumnya, dia menemukan bahwa itu bukan monster kelas Lord yang normal, tetapi tipe Elite Boss. Karena jika itu hanya bos kelas Lord yang normal, maka serangan barusan seharusnya memotong sayapnya. Tetapi meskipun dia sudah mencoba yang terbaik, dia hanya bisa meninggalkan bekas luka yang terlihat. Serang sayapnya, ingat untuk menjauhkan dirimu dari mulutnya dan menyerang dari samping. Rode menginstruksikan Charter dan tentara bayaran lainnya saat melawan Dewa Ular Angin. Meskipun dia adalah Spirit Swordsman dan bukan tank, tetapi melihat situasi saat ini, sepertinya tidak ada orang yang memiliki pengalaman untuk menghadapi ular angin. Dalam permainan, jika grup mati saat melawan ular angin, pemutaran ulang mungkin dilakukan. Tapi di sini, Rode tidak bisa mengambil risiko itu. Luka yang mulai sembuh sudah mulai sakit lagi, itu mencabik-cabiknya. Jika dia mati di sini, dia tidak akan tahu apakah harus tertawa atau menangis lagi. Meskipun ia masih di level 5, untuk Rode, selama lawannya tidak melebihi level 15, ia masih memiliki kepercayaan diri untuk menang. Setelah semua, di benua jiwa naga, ada 3 kelas yang naik level terutama dengan membunuh monster, penyihir, rangers, dan terakhir, Spirit Swordsman. Penyihir dikenal karena sihir tak terduga mereka, penjaga dikenal karena kekuatan kiting mereka yang menyerang dari jarak yang sangat jauh, dan Spirit Swordsman menggunakan armada besar untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Untuk 3 kelas ini, bahkan jika perbedaan level lebih dari 5, atau bahkan jika lawannya adalah Elite Boss dengan perbedaan 10 level, itu masih masalah yang mudah. Meski begitu, ketiga kelas ini cacat. Penyihir tanpa sihir berdiri target, bahkan sekelompok monster tingkat rendah bisa mengalahkan mereka. Rangers dalam pertempuran jarak dekat hanya tragis. Pola serangan Spirit Swordsman terlalu acak dan gerakan mereka terlalu kompleks dan mustahil untuk diikuti. Ini adalah alasan mengapa ketiga kelas ini tidak dapat melakukan stay roll di peta sendirian. Mekanik game ini sengaja dirancang untuk Dragon Soul Continent, agar lebih realistis. Untuk mengambil risiko sendiri dan pergi untuk cara yang tidak biasa, atau untuk mengambil langkah maju yang stabil. Para pemain dapat menentukan nasib mereka sendiri. Level 10 Wind Serpent Lord Elite Boss di depannya terluka karena Star Mark. Pertahanan Wind Serpent hanya sekitar level 6 atau 7, jadi itu sebabnya Rode tidak ragu untuk menjadi lebih agresif. Namun, kekuatan ofensif ular angin. Swos! Angin kencang mengguncang tanah. Rode terkejut, dia dengan cepat menghindar ke belakang, nyaris tidak berhasil tepat waktu. Sayap angin ular angin gagal terhubung dengan target yang dimaksudkan dan menabrak geladak, menciptakan lubang besar. Seperti yang diharapkan dari serangan bos elite level 10. Rode menyeka keringat dingin dari dahinya. Sekarang dia hanya level 5 tanpa peralatan selain pedangnya. Jika dia terkena serangan itu, dia pasti tidak akan selamat. Dia juga khawatir tentang Charter dan yang lainnya. Berita baiknya adalah dia melakukan kerusakan paling besar pada bos, jadi sebagian besar hanya berfokus padanya. Berita buruknya adalah diawasi oleh bos tingkat tinggi semacam ini, untuk kelas non-tank seperti dia, tekanannya sangat besar. 30% dari jiwa kekuatannya ditinggalkan. Dia mulai merasa agak lemah. Meskipun dia sudah menduga bahwa pertarungan akan sulit, kekuatannya benar-benar terlalu besar. Dia membutuhkan seseorang untuk membantunya menarik perhatian sehingga dia bisa menyerang dari belakang. Dengan statistiknya saat ini, menghindari serangan Wind Serpent Lord tidak mungkin. Di sisi lain, dia perlu menggunakan skill Blade of Destruction untuk menimbulkan kerusakan dan membunuhnya dalam waktu sesingkat mungkin. Tapi sekarang sepertinya itu tidak mudah. Kapal mengambang perlahan-lahan mendarat, tetapi di bawah pengepungan Dewa Ular Angin, kapal itu terus bergetar seolah-olah menghadapi badai besar. 2 tentara bayaran telah jatuh dari kapal dan hampir mustahil bagi mereka untuk hidup. Charter masih berusaha mengusir Dewa Ular Angin. Dia bergerak dengan pedangnya, menyerang Dewa Ular Angin dengan fleksibel pada sudut yang berbeda, tapi itu masih tidak ada gunanya. Jika bukan karena Lais yang menggunakan mantra penyembuhan dari belakang, tentara bayaran tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Aku harus memikirkan cara. Kalau tidak, sebelum kita dapat mendarat, kita semua akan dibunuh oleh Dewa Ular Angin terkutuk ini. Berpikir sampai di sini, Rode menggigit bibirnya. Tuan Ular Angin tidak berhenti menyerang, sayapnya terus mengepak di geladak. Kedua cakarnya mencengkeram tepi kapal dengan erat. Meskipun serangan yang dilakukan Rode padanya telah memberinya cukup banyak kerusakan, tetapi sebagai monster kelas Lord, itu pasti tidak akan jatuh hanya karena cedera kecil ini. Sebaliknya, Tuan Ular Angin yang licik tampaknya menyadari kelemahan lawannya. Kedua cakarnya yang tajam mencengkeram lambung kapal yang mengapung dengan erat dan mengguncangnya dengan kuat.
Meskipun lambung kapal terapung itu kuat, karena pertempuran dengan ular angin sebelumnya, itu sudah rusak parah. Sekarang, ditambah dengan angin kencang di sekitar kapal, itu sudah mulai mendistorsi. Beberapa retakan muncul di geladak, diikuti oleh suara serpihan kayu yang tajam. "Oh, jiwa suci selamatkan aku." Meringkuk di sudut kamar kapten, pedagang gemuk itu menatap dewa ular angin yang mengerikan di luar. Tetapi karena kegugupan dan ketakutannya, suaranya menjadi agak terdistorsi. "Richard, sialan itu! Jangan biarkan aku melihatmu atau aku akan membunuhmu. Memberiku rute semacam ini, praktis bisa membunuh." Berbicara sampai di sini, pedagang gemuk itu tiba-tiba ngeri ketakutan dan memandangi kapten di sampingnya. "Dan kamu? Kenapa kamu tidak mengingatkanku pada hal yang begitu mengerikan?" Kapten tidak menjawab. Pada saat ini dia mengepalkan kemudi, memusatkan perhatiannya pada bagian depan. Tapi di dalam hatinya, dia mengutuk lemak itu. Sebelum berangkat, dia dengan jelas mengingatkannya bahwa dengan mengambil rute ini, mereka dapat memancing ular angin, tetapi lemak ini hanya menepisnya seolah bukan apa-apa. "Bagus, ketika sesuatu terjadi, kamu sebenarnya menyalahkan aku. Jika aku tahu, aku tidak akan mengambil pekerjaan ini bahkan jika kamu membunuhku." Bab 7, Jatuh. Situasinya buruk. Apakah Rode atau Charter? Pada saat ini, keduanya memiliki pemikiran yang sama. Twin Serpent Lord adalah lawan yang sangat sulit. "Mungkin kapal akan hancur sebelum kita dapat mendarat?" "HMPH." Charter menembak ke depan, menusukkan pedangnya lurus ke cakarnya yang besar. Namun, sebelum dia bisa mencapai, dewa ular angin tiba-tiba membuka mulutnya. Charter bisa merasakan bau napasnya yang menyelimuti indera penciumannya. Sebelum dia bisa bereaksi, serangan sudah tiba ke arahnya. Charter berusaha menghindar, tetapi dia tidak berharap bahwa angin ular angin akan melepaskan cengkeramannya pada lambung untuk menyerangnya. Dia tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia menggunakan pedangnya untuk memblokirnya. Meski begitu, dia masih dikirim terbang beberapa meter jauhnya, menabrak tiang kapal. "Kami tidak bisa terus seperti ini." Rode mengerutkan kening dan mengalihkan pandangannya ke gadis cemas yang berdiri tidak jauh darinya. "Lais, aku butuh bantuanmu." "Ah? Aku akan menarik perhatiannya, dan ketika itu menyerangku, aku harap kamu bisa memberikan perisai untukku." "Yakin?" Lais mengangguk tanpa ragu. Dia mencengkeram tangannya dengan erat dan cahaya lembut yang terang muncul di tubuhnya. Ketika Rode melihat ini, dia tidak mengatakan apa-apa, dia menoleh dan mulai mendorong ke depan. Bilah kehancuran. Cahaya terang menyilaukan sekali lagi melesat di udara. Kali ini, dia tidak memfokuskan cahaya pada ujung pedang, alih-alih, dia membiarkan cahaya itu menyebar, sehingga kekuatannya tampak lebih lemah dari sebelumnya. Itu tidak mampu menembus sisik yang keras, tetapi serangan yang tersebar membuat beberapa noda darah terlihat di seluruh sayapnya yang membuat Wind Serpent Lord menjerit kesakitan. "Mendesis!" Dewa angin ular terkejut. Dengan cepat memutar kepalanya, nyala api bisa terlihat di sepasang mata merah cerah itu, menatap tajam pemuda itu di geladak ketika sekali lagi membuka mulutnya, bergegas untuk menyerang Rode. Dewa angin ular bergerak cepat. Dalam sekejap mata, Rode sudah bisa melihatnya muncul di atasnya membuka mulut merahnya yang berdarah. Itu membuat Rode cukup gugup karena itu merupakan upaya yang berisiko. Dia sengaja tidak menggunakan Shadow Flash untuk mempertahankan kecepatan lambat hanya untuk memikat Wind Serpent Lord untuk bergerak. Meskipun itu akan lebih berbahaya, tetapi ketika lawan menyerang dengan kekuatan penuh, kelemahannya juga akan lebih terlihat. Ini adalah kesempatan yang ingin direbut Rode. Dewa angin ular membuka mulutnya di depannya. Hanya perlu setengah detik untuk menelan seluruh manusia yang sial itu, tetapi itu tidak mampu melakukannya. Pada saat itu, penghalang cahaya putih berbentuk telur yang samar-samar menyilaukan tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Rode, menghalangi taring dewa angin ular. Gerakan angin ular melambat, kemudian menggunakan lebih banyak kekuatan untuk menghancurkan penghalang, tetapi hanya berhasil menggigit udara. Rode sudah mengaktifkan Shadow Flash. Seperti hantu, dia menghindari taring ular angin. Kemudian, dia mengangkat pedang putih di tangannya dan menggorok tenggorokan angin ular angin. Itulah titik terlemahnya. Sebelumnya, lehernya telah menyusut, membuatnya sulit untuk diserang. Tetapi sekarang setelah sepenuhnya menyerah pada pertahanan, ia secara tidak sengaja mengungkapkan titik terlemahnya. Jeritan tajam terdengar di seluruh kapal. Dewa angin ular memandang ke atas seolah-olah telah disetrum oleh listrik. Dari tenggorokannya, darah kotor menyembur keluar, menutupi seluruh dek dengan warna merah. Tubuhnya secara bertahap menjadi lemah dan jatuh dengan berat di geladak, tak bernyawa. Setelah kematiannya, Rode sesuatu yang hijau gelap mengembang di depannya. Ledakan!
Tiba-tiba, dia merasakan lambungnya bergetar dan tubuhnya terlempar ke udara. Saat berikutnya, visinya menjadi gelap, benar-benar kehilangan kesadaran. Ketika dia bangun lagi, dia hanya bisa merasakan angin dingin bertiup. Apa yang terjadi? Hal pertama yang dilihatnya adalah langit malam yang indah. Berbeda dengan kota, malam di sini cerah. Cahaya bulan yang lembut bersinar ke bawah saat bayangan masing-masing daun dipetakan di tanah. Langit malam tidak hanya dipenuhi oleh bintang-bintang, tetapi juga memiliki garis yang saling terhubung. Mereka terhubung bersama, menyebar ke seluruh langit malam. Ini adalah salah satu karakteristik khusus dari benua jiwa naga. Menurut legenda kuno, tempat ini dulunya kacau dan terpencil. Tapi kemudian 5 naga pencipta datang dan menggunakan tubuh mereka untuk menciptakan langit dan segala sesuatu di bumi dari ketiadaan. Untuk menekan kekacauan, 5 naga pencipta mengorbankan tubuh mereka untuk membentuk dunia dan meninggalkan jiwa mereka untuk melindungi dunia. Setiap jiwa memiliki bentuknya yang unik, seperti langit yang dilihat Rode tadi. Itu mewakili wilayah di bawah perlindungan Dragon Light. Karakteristiknya yang unik adalah keberadaan cahaya bahkan di malam hari. Di sisi lain, jiwa naga hitam benar-benar menghalangi cahaya. Tidak masalah apakah itu hari atau tidak, akan selalu ada kegelapan abadi. Itu juga karena ini bahwa distribusi spesies di benua ini memiliki aturan sendiri. Di wilayah di bawah naga cahaya, rumput hijau subur bisa tumbuh dengan subur. Sedangkan untuk wilayah naga hitam, orang hanya bisa melihat bayangan tanaman. Tentu saja, karakteristik unik ini juga berlaku untuk distribusi berbagai ras di benua ini. Manusia biasanya di bawah perlindungan naga cahaya, demikian pula para elf dan malaikat. Adapun mayat hidup, vampir, incubi, dan ras gelap lainnya, tentu saja, orang-orang di bawah negeri kegelapan. Benua ini tidak memiliki dewa. Terus terang, makhluk yang mereka puja adalah 5 naga pencipta. Demikian pula, itu juga termasuk pemegang jiwa naga. Di benua ini, setiap jiwa memiliki jiwa keberadaan mereka sendiri, 5 naga pencipta tidak terkecuali, dan jiwa keberadaan mereka biasanya tersembunyi di dalam tubuh seseorang. Itu membuat orang itu bisa menggunakan kekuatan yang sama seperti naga untuk memberikan karakteristik uniknya masing-masing ke wilayah itu. Misalnya, jika kekacauan adalah virus, maka kemampuan Dragon Soul akan menjadi Firewall, dan peran pemegang jiwa naga adalah CPU. Selama CPU masih bisa beroperasi, maka Firewall tidak akan gagal dan akan tetap cukup kuat untuk menahan pengaruh kekacauan dari dunia luar. Dengan demikian, pemegang jiwa naga ini dipandang sebagai pewaris jiwa naga. Tetapi hal-hal ini tidak ada artinya bagi Rode. Rode perlahan berdiri. Rasa sakit hebat menyapu tubuhnya, terutama cedera dada kirinya, yang tampaknya lebih serius dari sebelumnya. Sebelumnya, dia hampir tidak bisa menggerakkan tangan kirinya dan sekarang, dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali, bahkan menggerakkan jari-jarinya akan menyebabkan rasa sakit yang menyengat. Tapi dia merasa lega, ini berarti bahwa tangan kirinya masih ada di sana. Jika dia tidak bisa merasakan apapun, itu akan menjadi masalah yang lebih besar. Melihat ke langit, Rode menemukan puing-puing kapal yang mengambang. Di sekelilingnya ada pohon-pohon tinggi, artinya dia ada di hutan. Rode mengerti apa yang terjadi setelah mengumpulkan pikirannya. Meskipun ia berhasil membunuh Dewa Ular Angin, kapal tidak dapat mempertahankan kemampuan udara karena telah menerima terlalu banyak kerusakan. Saat ini, hutan bermandikan dalam keheningan, bahkan suara serangga tidak bisa didengar. Rode mengamati sekelilingnya dan menemukan banyak mayat, manusia dan ular angin sama. Dan tidak jauh darinya, sesosok mungil berbaring tak bergerak di tanah. Lais. Rode datang ke sisi gadis itu, menurunkan tubuhnya untuk memeriksa situasinya. Untungnya, meskipun gadis itu pucat, kedua tangannya masih terkepal erat, dan napasnya stabil. Ketika Rode memanggilnya, dia membuka matanya setelah beberapa saat. Apa yang terjadi? Lais membuka matanya, berkedip pada pria di depannya. Apakah aku masih hidup? Iya nih. Melihat bahwa Lais telah menjawabnya, dia merasa sedikit lega. Dia perlahan berdiri, menggelengkan kepalanya, dan menggigit bibirnya, rupanya, dia belum sepenuhnya pulih. Tetapi baginya, ada hal-hal penting yang perlu dia lakukan. Di mana semua orang? Bagaimana dengan pemimpin? Rode tidak menjawab, tetapi dari ekspresinya, dia sudah menebak apa yang terjadi. Tidak mungkin. Kereta. Charles. Pemimpin. Dia bergegas menuju tubuh tentara bayaran yang jatuh, dengan putus asa memanggil nama mereka, tetapi tidak ada yang menjawab. Namun, Lais tidak menyerah, dia menurunkan tubuhnya, dengan hati-hati memeriksa tentara bayaran di depannya.
Setelah memastikan bahwa orang itu benar-benar telah lewat, dia tidak menangis, tetapi hanya menggigit bibirnya dan berlari ke orang berikutnya. Namun, upayanya sia-sia. Dia tidak bisa melakukan apapun ketika mereka mati. Pikiran yang menakutkan menggerogoti benaknya, tetapi dia memilih untuk mengabaikannya dan berpegang teguh pada harapan apapun yang tersisa. Sampai ketika dia melihat sosok Carter, akhirnya dia hancur. Pemimpin tentara bayaran yang sebelumnya bersemangat telah berubah menjadi mayat yang dingin dan mati. Setengah bagian bawahnya tersangkut di celah di geladak, dan serpihan yang pecah telah menembus perut bagian bawahnya. Leah, pemimpin. Lutut Lais memberi jalan saat dia menatap kosong pada mayat pemimpinnya. Nyala harapan yang sangat kecil yang telah dipegangnya, benar-benar padam. Akhirnya, dia menundukkan kepalanya dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, tetapi hanya tangisan memilukan dari seorang wanita memenuhi langit malam yang tenang. Rode menatap pundaknya yang gemetaran tanpa daya. Sekarang, yang bisa dia lakukan adalah berdiri diam di belakangnya dan tidak mengatakan apa-apa. Sebelum pertempuran, dia tidak peduli tentang hidup dan mati, tetapi ketika dia melihat mayat-mayat di sekitarnya, perasaan yang rumit membanjiri dirinya. Bukannya dia belum pernah melihat mayat di dalam permainan, tapi itu hanya simulasi. Selain itu, ada cara untuk menghidupkan kembali mayat dalam permainan. Namun, apa yang dia saksikan sekarang bukan permainan. Orang mati tetap mati, dan kematian berarti ujung jalan. Pada saat itu, entah bagaimana Rode mengingat malam dari 7 tahun yang lalu ketika dia hanya bisa menyaksikan kematian tanpa daya melahap orang-orang yang dia cintai tanpa memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Setelah beberapa saat, tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu untuk menghibur Lais, panggilan bantuan tiba-tiba memecah kesunyian. Bab 8, setelah bangkai kapal. Matt duduk dengan canggung di sebelah api unggun. Wajahnya menunjukkan ekspresi tak berdaya dan tertekan. Dia ingin marah tetapi tidak bisa. Sementara itu, Rode diam-diam bersandar pada pohon dengan mata terpejam. Lais diam-diam menyiapkan makanan, meskipun ekspresinya tenang, matanya yang bengkak mengungkapkan segalanya. Pedagang gemuk itu beruntung karena dialah satu-satunya yang selamat selain Rode dan Lais. Sebagai pedagang, ia sering bepergian, jadi ia memiliki beberapa alat peraga sulap yang menyelamatkan jiwa. Sebelum kapal jatuh, dia telah mengambil liontin pelindungnya, yang kemudian menunjukkan kemampuannya yang ajaib. Itu sebabnya lukanya lebih ringan dari dua lainnya. Cedera Rode dari sebelumnya belum sembuh. Karena pertempuran sebelum dan sesudah jatuh dari kapal, lukanya semakin parah. Lais juga sama. Karena dia agak tertekan sebelumnya, dia tidak menyadari bahwa lengan kanannya telah terkilir, dan kakinya juga terluka. Dia baru tahu setelah semuanya berakhir. Adapun pedagang lemak, selain beberapa goresan dan pusing, dia benar-benar baik-baik saja. Jika Rode adalah orang yang normal, cedera semacam ini akan cukup untuk membuatnya terbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Untungnya, Lais adalah seorang ulama dan penyembuhan adalah pekerjaan utamanya. Dengan mantra penyembuhannya, lukanya telah menutup, tetapi Rode masih membutuhkan waktu untuk beristirahat untuk pulih sepenuhnya. Kehadiran seorang ulama cukup berkah karena pertempuran sebelumnya bisa membuatnya cacat atau mati. Setelah kecelakaan itu, entah bagaimana Rode berhasil menjaga semua anggota tubuhnya tetap utuh, selain fakta bahwa ia tidak bisa menggerakkan otot-ototnya yang rusak, yang lainnya normal. Lais terkejut karena dia tidak berpikir bahwa tubuhnya akan sekuat ini. Bukan hanya Lais yang kaget, Rode sendiri kaget. Meskipun dia tahu bahwa dia memiliki darah campuran, dia tidak berpikir itu akan menjadi abnormal. Dia terluka sebelumnya, kemudian berpartisipasi dalam pertempuran sengit, dan akhirnya terlempar keluar dari langit sesudahnya. Dan dia masih bisa bergerak. Tidak mungkin ras aku yang tersembunyi adalah orang barbar, bukan? Tapi masih ada satu hal yang mengganggunya. Alasan dia menyadari kondisi tubuhnya sendiri adalah karena dia tahu statistiknya sendiri. Meskipun dia masih tidak yakin apa garis keturunannya yang lain, tetapi setengah dari darahnya seharusnya manusia. Namun, Lais juga sangat aneh, dia hanyalah seorang gadis yang halus dan bahkan seorang ulama non-tempur. Dia seharusnya sudah mati dari situasi sebelumnya. Jika itu dia, tentu saja, dia akan selamat karena tubuh fisiknya bukan manusia. Tapi mengapa dia bisa bertahan? Tidak mungkin dia beruntung. Pertanyaan itu melayang di benak Rode untuk sementara waktu, tidak sampai ketika dia menemukan jejak emas yang tersembunyi di dalam mata biru Lais yang indah. Dia akhirnya menyimpulkan bahwa alasan dia selamat bukan karena keberuntungan. Tuan Rode? Matt menggosok-gosok tangannya, dengan wajah gemuknya yang menunjukkan senyum lebar. Menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya?
Setelah menyelamatkan Matt, ketiganya berpisah dan mencari puing-puing seluruh kapal apung secara terpisah, tetapi tidak berhasil menemukan yang selamat lainnya. Untuk menghindari tubuh kawan-kawannya dimakan binatang buas di dalam hutan, Lais meminta mereka dikremasi. Meskipun Matt merasa sedih melihat materialnya yang berharga terbuang sia-sia, melihat wajah kecil Lais yang suram dan sikap acuh tak acuh Rode, dia harus berubah pikiran, dan dengan wajah tertekan di wajahnya, dia membakar kapal yang mengambang itu menjadi abu. Ekspresi wajahnya seolah-olah keluarganya telah meninggal. Mereka beristirahat di hutan selama sehari untuk pulih. Sementara mereka tidak menghadapi masalah lagi setelah serangan ular angin, pedagang lemak masih merasa ketakutan. Sebelumnya, dia masih percaya bahwa ular angin tidak perlu dikhawatirkan, tapi sekarang, dia benar-benar berubah pikiran, rumor itu benar-benar benar. Orang-orang itu berkata bahwa kita mungkin menghadapi ular angin di rute ini, dan kita benar-benar melakukannya. Aku juga mendengar bahwa di hutan Silver Moon, ada serigala pemakan manusia dan burung menakutkan yang aneh. Kami tidak akan menemukan itu juga, kan? Dahi pedagang yang gemuk itu penuh keringat. Meskipun dia adalah pedagang lama, dia tidak memiliki pengalaman bertualang. Melihat hutan yang dikelilingi oleh semak-semak dan pohon-pohon, kaki pedagang yang gemuk tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Beberapa waktu yang lalu, dia mendengar tentang penjaga yang menyebutkan sesuatu tentang ular berbisa, serigala, dan banyak hal menakutkan lainnya. Semua itu tiba-tiba terlintas di benaknya, membuatnya semakin ketakutan. Selain itu, satu-satunya harta yang menyelamatkan nyawanya sudah tidak dapat digunakan. Dalam situasi ini, dia tidak punya pilihan selain mengandalkan orang lain. Lais keluar dari pertanyaan. Pertama, dia telah melihat gadis ini ketika dia mempekerjakannya. Menurutnya, dia sangat patuh tetapi tidak memiliki penilaian sendiri. Selain itu, dia adalah tipe non-tempur. Jika sesuatu terjadi, itu akan terlalu terlambat baginya untuk menyelamatkannya. Jadi dia memutuskan untuk bergantung pada Rode. Meskipun ia tidak memiliki pengalaman dalam bertarung, kinerja Rode sebelumnya cukup menarik. Adapun Lais, dia masih berkubang dalam kesedihan karena kehilangan teman-temannya. Jangan khawatir, Tuan Matt. Melihat ekspresi gugup saudagar gemuk itu, Rode mengangguk. Meskipun orang lain itu sangat vulgar, Rode tidak benar-benar membencinya karena jika bukan karena pedagang gendut yang memerintahkan kapal untuk berhenti, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Jadi dia masih meninggalkan kesan yang baik pada Rode. Aku sangat akrab dengan hutan bulan perak ini. Di area ini, tidak mungkin untuk menemukan keberadaan yang berbahaya. Kamu dapat yakin. Apa yang Rode katakan tadi bukan tidak berdasar. Di dalam permainan, dataran North Papiel Utara adalah tempat di mana para pemula berkumpul, jadi dia pasti akrab dengan distribusi monster di tempat ini. Di dataran, keberadaan yang paling mengancam adalah ular angin. Jumlah mereka yang besar telah menjadi mimpi buruk bagi banyak profesi jarak dekat dan pemain non-solo. Di hutan Silver Moon, keberadaan yang paling berbahaya adalah serigala perak, tetapi tidak seperti ular angin yang mengandalkan jumlah mereka yang luar biasa. Serigala perak biasanya menyerang sendirian dan, karenanya, lebih mudah untuk ditangani. Selain itu, setelah membunuh Dewa Ular Angin, Rode telah mendapatkan 3000 XP dan naik level menjadi 8. Monster level tertinggi area Nubie seharusnya berada di level 10. Jadi selama mereka tidak bertemu dengan monster kelas Lord yang langka, mereka akan baik-baik saja. Itu bagus, itu bagus. Mendengar kepastian Rode, Matt tanpa sadar menghela napas lega. Dia mengeluarkan sapu tangannya untuk menyeka keringat di dahinya. Setelah itu, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menguap. Karena kegugupannya, dia tidak dapat tidur nyenyak beberapa hari terakhir ini, bahkan suara angin yang bertiup akan seperti lolongan serigala baginya. Bisa dilihat betapa gelisahnya dia. Tetapi sekarang setelah dia memutuskan untuk mempercayai Rode, dia menjadi lebih santai dan memutuskan untuk tidak mengkhawatirkan apapun lagi. Dia meringkuk di sebelah api unggun dan menutup matanya, jatuh tertidur lelap. Setelah memastikan bahwa pedagang sudah tertidur, Rode, yang diam-diam duduk di sebelah api unggun, berdiri dan berjalan ke hutan. Bab 9, 10 dari Daerah Terkuat, Kartu Elemen Angin. Rode, tentu saja, tidak bermaksud meninggalkan pedagang gemuk itu sendirian. Alasan dia pergi adalah untuk mencari beberapa jarahan. Dalam pertempuran sebelumnya, Rode mendapatkan banyak EXP, tetapi dia tidak mendapatkan terlalu banyak rampasan. Bagi para pemain, benda-benda di reruntuhan kapal apung itu semua harta, dan karena banyak orang meninggal, pasti ada beberapa harta yang tersembunyi di tubuh mereka. Tetapi pada akhirnya, dia menyerah pada gagasan itu. Tidak peduli apa, mereka telah menyelamatkan hidupnya.
Akan memalukan jika dia mengambil barang-barang mereka sekarang karena mereka sudah mati. Meskipun menjarah itu penting, hal terpenting yang diperoleh Rode adalah hal lain. Itu adalah sesuatu yang dia pegang di tangannya saat ini, biji hitam. Menurut arsip Dagon Soul Continent, biji ini adalah kondensasi jiwa yang mati yang pada akhirnya akan membentuk menjadi inti jiwa. Itu memiliki kekuatan sihir yang kuat dan memiliki banyak penggunaan. Ini bisa digunakan sebagai batu permata untuk menangkis persenjataan atau dilarutkan ke dalam senjata itu sendiri untuk membuat soul weapon. Bagi mages, soul chores adalah bahan kerajinan senjata yang sangat bagus. Selain itu, drop rate soul core sangat rendah. Itulah mengapa harga mereka sangat tinggi di benua jiwa naga. Dan bagi spirit swordsman, itu adalah keberadaan yang tak tergantikan. Karena jiwa inti adalah harta yang dibutuhkan untuk membangkitkan semangat. Saat ini, Rode berada jauh di dalam hutan. Dia mengangkat tangan kanannya, bisa dilihat bahwa soul core yang diam-diam duduk di tangannya memancarkan aura gelap. Dikelilingi oleh kesunyian, angin sepoi-sepoi menyapu dedaunan, dan cahaya bulan bersinar melalui dedaunan yang jatuh. Setelah itu, lingkaran sihir di tangan Rode mulai bersinar. Kemudian, sistem prompt muncul di depannya. Inti jiwa telah terkontaminasi. Apakah kamu ingin itu dimurnikan? Memurnikan. Segera, cahaya yang mempesona meledak sekali lagi. Aliran garis ajaib menyebar ke masing-masing jarinya, termasuk jiwa inti di telapak tangannya. Dengan bantuan kekuatan suci, kabut hitam sebelumnya di sekitar soul core dengan cepat meleleh dan menghilang. Itu akhirnya menunjukkan penampilan aslinya, tembus cahaya dan memancarkan cahaya biru seolah-olah batu permata berbentuk telur itu bergetar dan berjuang untuk keluar dari cangkang. Inti jiwa telah dimurnikan. Apakah kamu ingin membangunkannya? Membangkitkan. Setelah itu, batu permata biru berbentuk telur bergetar lebih keras. Dan dengan celah ringan, itu langsung pecah. Biru, garis-garis ajaib menyebar, berputar cepat dan berubah menjadi bentuk kartu, lalu diam-diam terbentang di telapak tangannya. Perasaan sejuk dan nyaman menghampiri tubuh Rode. Dia tidak bisa menahan perasaan kaget, tetapi pada saat ini, dia juga belajar tentang keberadaan seperti apa yang telah dia jadikan kontrak. Dia mengeluarkan geladaknya dan melihat seekor burung roh hijau melayang di langit. Sudut kanan atas berbentuk setengah lingkaran biru, mewakili atribut kartu, sedangkan sudut kiri atas tertulis huruf V di atasnya. Adapun dua sudut bawah, ada dua angka kecil yang ditulis sebagai 2. Rode membalik kartu, dan segera, garis teks muncul di permukaan. Burung roh melonjak, elemen angin unit terbang, tersedia untuk fusi. Serangan, 10% peluang untuk memicu efek kelumpuhan, tidak memiliki efek pada musuh dengan perlindungan sihir. Keterampilan khusus, Phantom Wind, rentang keterampilan ini hanya memengaruhi unit terbang. 1/10 dari Sky Deck telah dikumpulkan, Tesoaring Spirit Bird. Keberuntungan aku baik. Rode tidak bisa menahan tawa. Roh tipe terbang adalah salah satu yang penting bagi Spirit Swordsman. Selain itu, elemen angin dapat dengan mudah menembus melalui item terkait non-sihir, yang berarti bahwa itu membuat peralatan pertahanan biasa tidak berguna. Itu juga memiliki jangkauan efektif 30 meter dan keterampilan khusus. Setidaknya sekarang dia bisa menjamin keselamatan mereka, bahkan jika mereka secara tidak sengaja bertemu dengan bos liar, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk menang. Namun, titik yang paling menyedihkan adalah statistiknya. Sampai sekarang, STR, VIT, AGI, INT, dan statistik lainnya masih disembunyikan, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ini adalah tubuh aslinya, tetapi sekarang telah berubah melampaui yang biasa. Dia yakin bahwa statusnya di atas manusia normal, tetapi perasaan tidak mengetahui kondisi fisik tubuhnya sendiri terkadang terasa mengerikan. Ketika kamu berpikir bahwa kamu akan mati, tetapi kamu tidak, itu akan menjadi kesalahpahaman yang bagus. Tetapi ketika kamu berpikir bahwa kamu tidak akan mati, dan kemudian kamu mati, itu akan menjadi akhir dari cerita. Dan karena dia tidak tahu, dia hanya bisa berjalan di jalan ini dengan mengandalkan pengalamannya sendiri. Setelah bertarung dengan Dewa Ular Angin, dia memiliki petunjuk tentang statistiknya. Bagaimanapun, informasi Dewa Ular Angin sebagai bos adalah sesuatu yang telah ia pelajari secara rinci sebelumnya. Dari pertarungan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa stat strength-nya seharusnya kira-kira sama dengan swordsman pada umumnya, dan vitalitasnya juga cukup tinggi. Karena dia pindah ke dunia ini, meskipun dia mengalami beberapa krisis, tubuhnya tampaknya mampu merendam sejumlah kerusakan. Pada saat ini, dia tidak bisa benar-benar menemukan mage untuk memberinya buff untuk memeriksa statistiknya. Tiba-tiba, dia mendengar suara datang dari pohon. Rode mengerutkan kening dan dia meletakkan tangan kanannya.
Cahaya pada lingkaran sihir menghilang dan kartu kemudian menghilang ke udara tipis. Setelah disegel sebagai kartu dan mengkonfirmasi hubungan dengan pemilik, kartu yang disegel tidak akan lagi muncul dalam bentuk entitas, ia akan diam-diam tidur di lingkaran sihir Spirit Swordsman yang disebut 10 dek roh terkuat, di mana ia akan menunggu pemiliknya untuk bangun dan menggunakannya. Dua kartu yang sudah disegel di geladaknya berada di lingkaran ke-6, yang berarti mereka adalah peringkat terendah dari Raja Roh. Perbedaannya hanya bahwa tanda bintang tidak memiliki unsur, sedangkan burung roh memiliki elemen angin. Rode tidak bermaksud untuk mengekspos kemampuannya di depan orang lain dulu. Meskipun sudah lama diketahui dalam game bahwa Spirit Swordsman adalah pekerjaan eksklusif dan pernah ada di masa lalu Dragon Soul Continent, para pemain adalah satu-satunya pewaris dari pekerjaan ini. Mereka menginjakan kaki di perjalanan untuk mencari kejayaan karir yang pernah heroik ini. Tapi tentu saja, ini semua hanya omong kosong dari pengenalan karakter, tetapi menilai dari reaksi Lais dan Matt, jelas bahwa mereka tidak tahu tentang pekerjaan ini. Jadi, itu tidak benar-benar nyaman untuk mengatakan apapun. Selain itu, mempertahankan rasa misteri tertentu bukanlah hal yang buruk baginya. Ketika Hode berbalik, dia melihat Lais keluar dari pohon. "Lais, kenapa kamu di sini?" "Ah, tidak apa-apa, Mr. Hode." Lais menggelengkan kepalanya, merasa agak gelisah. Aku hanya ingin bertanya tentang lukamu. Apa ada yang bisa kulakukan?" Saat dia berbicara, suaranya terus semakin lembut. Kedua tangannya memegangi pakaiannya. Bahkan, bukan hanya Rode yang memperhatikan kelainan Lais. Matt juga bisa memperhatikannya karena dia seorang pedagang dan telah melakukan perjalanan cukup banyak, jadi dia memiliki mata yang baik untuk detail. Alasan Rode bisa menembusnya adalah karena dia memiliki pengalaman menjadi pemimpin guild pertama di Dragon Soul Continent Online. Orang harus mengerti bahwa permainan sangat berbeda dari kenyataan karena orang cenderung bersembunyi di balik avatar yang mereka buat, jadi mereka harus lebih waspada daripada di kehidupan nyata. Dalam permainan, untuk menyatukan guildnya, Rode harus memiliki penglihatan yang tajam untuk detail karena sebagian besar pemain bermain untuk bersenang-senang dan bukan sebagai tanggung jawab. Jika dia ingin mereka terus membuat rekor baru dan mendapatkan kesuksesan, akan sangat sulit jika seseorang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang itu. Karena itu, sebagai ketua guild, sangat penting bagi Rode untuk mengamati emosi dan pikiran batin rekan-rekannya. Dan sekarang, sangat jelas bahwa Lais membutuhkan seseorang untuk diandalkan sehingga dia merasa agak tidak nyaman. Rode bisa melihat bahwa dia telah menerima pukulan keras terhadap emosinya karena tidak hanya rekan-rekannya telah meninggalkannya, tetapi ada juga kecemasan dan ketakutan untuk masa depannya sendiri. Dia telah mengamatinya sejak pertempuran sebelumnya dan berpikir bahwa dia melakukan pekerjaan yang cukup bagus sebagai seorang ulama. Dia bisa memberikan mantra penyembuhan pada rekannya dalam waktu sesingkat mungkin dan juga dengan cepat membubarkan debuff mereka. Terakhir, ketika dia melemparkan penghalang padanya, itu dilakukan tepat waktu. Untuk kelas pendukung seperti miliknya, waktu reaksi semacam ini memang luar biasa. Selain itu, bahkan dalam menghadapi bahaya, dia masih penuh percaya diri dan bisa dengan jelas melemparkan mantranya dengan akurat tanpa ragu-ragu. Namun, gadis yang bergetar di hadapannya benar-benar telah kehilangan kepercayaan diri sebelumnya dan hanya ada satu alasan untuk itu. Bab 10, Keberangkatan. Rode menghela nafas ketika dia memandangi gadis di depannya. "Lais, orang yang seharusnya kamu khawatirkan adalah dirimu sendiri. Kamu bahkan tidak mendapat sedikit istirahat sejak semalam." Mendengar kata, "tadi malam," dia menggigil seolah-olah dia pernah mengingat kembali kejadian itu. Meskipun demikian, dia masih dengan keras kepala menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Menampar." Lais belum selesai berbicara ketika Rode tiba-tiba mengangkat tangannya dan menampar wajahnya. "Apa-apaan?" Sambil memegangi pipinya yang merah, Lais memandangi Rode dengan mata terbelalak karena kaget. Tapi pemuda itu hanya mengawasinya. "Aku tahu bagaimana perasaanmu," katanya tanpa ekspresi. Mendengar dia berbicara dengan nada yang tenang dan acuh tak acuh, kemarahan segera keluar dari hatinya. Dia meletakkan tangannya dan mengepalkan tangannya. Tepat saat dia akan marah, kalimat berikutnya Rode benar-benar membasahi dirinya dari kepala hingga kaki. "Kamu merasa bersalah karena selamat hanya karena kamu dilahirkan berbeda. Sebagai ras campuran atau harus aku katakan, malaikat, pemikiran seperti itu sepertinya tidak benar." Lais benar-benar terpana. Dia tersentak kaget dan mundur beberapa langkah hingga punggungnya berhadapan dengan pohon. Namun meski begitu, dia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Bagaimana dia tahu?
Tidak, itu tidak mungkin. Aku belum pernah memberitahunya sebelumnya, bahkan dalam kelompok tentara bayaran aku, orang-orang yang tahu tentang ras aku hanya beberapa. Apa kabar? Matamu. Rhode menunjuk jarinya ke matanya. Irismu memancarkan cahaya keemasan, tanda yang jelas dari pembawa pesan, dan juga sifat khusus yang hanya dimiliki malaikat. Namun, kamu berbeda dari malaikat berdarah murni. Alasan mengapa cahaya emas sedikit redup adalah karena darah manusia campuran kamu, kan? Gadis itu tidak berbicara. Meskipun tidak ada jawaban, Rhode telah mengkonfirmasi bahwa dia mencapai sasaran. Gadis yang berdiri di depannya memang setengah malaikat. Bahkan, dia sudah mengamati Lais untuk sementara waktu. Sebagai pemain top, dalam karir permainan jangka panjangnya, Rhode telah lama membiasakan dirinya dengan peralatan yang ada dan menggunakannya untuk menentukan atribut lawan. Ini memungkinkan dia untuk mengembangkan taktik yang paling tepat dalam pertempuran bos dalam waktu sesingkat mungkin dan juga memungkinkan dia untuk membuat serangan pendahuluan dalam pertempuran PvP. Bisa dikatakan keterampilan pengamatan yang tajam adalah wajib bagi semua pemain senior. Ketika dia diselamatkan, dia mulai secara sadar mengamatinya dan segera menyadari identitas aslinya. Meskipun dia setengah malaikat, kemampuan penyembuhan malaikat yang kuat dan kemampuan untuk melawan cedera tidak hilang, yang merupakan salah satu alasan utama mengapa Lais bisa bertahan hidup setelah diusir dari kapal terapung. Lais harus menyadari hal ini, itu sebabnya dia sangat tertekan. Karena itulah aku bilang aku tahu bagaimana perasaanmu. Rhodes mengangkat bahu. Kamu tahu alasan kenapa kamu selamat. Itu bukan karena keberuntungan, tetapi karena perbedaan antara kamu dan yang lain. Itulah sebabnya kamu tidak bisa menerimanya. Jika kamu bisa, kamu lebih berharap bahwa kamu hanya manusia biasa dan mati bersama dengan rekan-rekanmu. Lais menunduk, tangannya mencengkram roknya. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan. Melihat bahunya yang sedikit bergetar, nada suara Rhode menenangkan. Kamu tidak bisa memutuskan kelahiranmu sendiri, tidak juga bisa menghentikan hal-hal yang sudah terjadi. Itu semua di luar batas kamu. Jangan menyesali sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Kemudian, Lais akhirnya berbicara. Apa yang harus aku lakukan? Ini jalanmu. Kamu harus memutuskannya sendiri. Mendengar kalimat ini, Lais terdiam beberapa saat, lalu dia mendongak. Aku mengerti. Terima kasih, Tuan Rhode. Sama-sama. Namun, tamparan itu benar-benar menyakitkan. Meskipun ada beberapa kekerasan dalam prosesnya, pada akhirnya, Lais akhirnya melepaskan bayang-bayang menyalahkan dirinya sendiri dan rasa sakit karena kehilangan rekan-rekannya. Pada hari berikutnya ketika matahari terbit, Lais benar-benar pindah, wajahnya diganti dengan senyum hangatnya yang biasa. Ini mengejutkan Matt, yang tidak tahu apa yang terjadi. Dia terus-menerus mengalihkan pandangannya di antara mereka berdua, dan akhirnya berbalik ke arah Rhode, tersenyum kecut padanya. Adapun artinya, tidak ada yang benar-benar tahu. Namun, sebelum pedagang gendut itu bisa menyelesaikan rasa penasarannya, kata-kata Rhode segera membuat hatinya tenggelam ke dalam jurang. Aku pikir sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Berangkat? Kata-kata itu memicu semua alarm dalam dirinya. Wajah isinya dan sendawa santai semuanya lenyap, dia hanya ingat bahwa dia tidak berada di kamarnya yang hangat dan nyaman, tetapi di dalam hutan dengan bahaya tanpa akhir. Benar, kami tidak di sini untuk berlibur. Si ular angin sialan itu dan kapten terkutuk itu. Lupakan saja, mengatakan ini sekarang tidak ada artinya. Yang paling penting adalah, bagaimana kita bisa keluar dari hutan terkutuk ini? Memikirkan hal ini, Matt dengan cepat menatap Rhode. Karena pemuda ini mengatakan dia punya cara, maka dia pasti punya rencana. Lagi pula, mereka masih terjebak jauh di pegunungan. Satu langkah yang salah dan mereka mungkin hilang selamanya, belum lagi ada begitu banyak binatang buas yang bersembunyi di sekitar. Bagaimana mereka bisa melarikan diri dari mereka? Keterampilan bertahan hidup adalah pengetahuan penting untuk melintasi hutan belantara. Mereka harus benar-benar memperhatikan detail kecil itu. Jika dia mati di sini karena kelalaiannya sendiri, maka dia akan kehilangan semua yang telah dia usahakan untuk hidupnya. Memegang gagasan ini, Matt menampar wajahnya dengan paksa. Kantuknya menghilang ketika dia dengan hati-hati memperhatikan ketika Rhode berdiri dari tanah, dengan santai menepuk-nepuk tanah dan dengan santai merentangkan tangannya sebelum memberi isyarat kepadanya dan Lais untuk bergerak. Ayo pergi. Tunggu, Emer Rhode. Tunggu sebentar. Pedagang gemuk itu tiba-tiba melompat dari batu tempat dia duduk. Kemana kita akan pergi? Timur laut, ada kota kecil di sana.
Selama kita tiba di sana, perjalanan kita berikutnya akan jauh lebih mudah. Apakah tidak perlu memberi perhatian khusus? Tidak perlu. Tidak mengherankan bahwa dia mengatakan itu. Bagaimanapun, di benua jiwa naga, ini adalah tempat di mana para pemula berkumpul. Semua area wilayah Papiel telah dieksplorasi oleh para pemain. Menjelang awal permainan, banyak pemain dengan sengaja pergi ke tempat-tempat terpencil dan menjelajahi daerah berbahaya yang sulit dijangkau, mencoba yang terbaik untuk mendapatkan artefak legendaris permainan. Begitu mereka memiliki senjata sihir itu, mereka akan menjadi tak terkalahkan dan akan menyatukan benua. Tapi tentu saja, kenyataannya selalu kejam. Meskipun upaya tanpa lelah para pemain memang membuat mereka menemukan beberapa senjata stat yang langka dan layak, sayangnya, tidak ada yang bisa mengklaim bahwa mereka mencapai dengan artefak ini. Dunia adalah jenis barang milikku. Bagaimanapun, barang-barang itu terlalu langka. Bagi Matt, tempat ini penuh bahaya, dan setiap langkah seperti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Tetapi bagi Rode, tempat ini seperti halaman belakang rumahnya sendiri. Dalam permainan, sebagai pemimpin guild, dia telah membantu banyak kelompok pemula untuk menggiling satu level di sini. Tempat-tempat dengan populasi monster tinggi atau rendah, pencarian seperti apa yang cocok untuk pekerjaan apa, atribut apa yang diperlukan untuk melatih lebih efektif, DLL. Dia sangat akrab dengan hal-hal ini, jadi meskipun dia dilemparkan di tengah-tengah tidak ada tempat, dia masih bisa menemukan jalannya. Seperti untuk Matt. Rode sudah melakukan begitu banyak tugas pengawalan untuk melindungi pedagang di dalam game. Mungkin setidaknya 1000 kali. Jadi apa bedanya dulu dan sekarang? Mendengar jawaban Rode, wajah gemuk Matt segera berubah menjadi terong beku yang layu. Dia benar-benar tidak tahu mengapa Rode begitu percaya diri. Pedagang gemuk itu mulai menyesali keputusan yang dibuatnya. Setelah berpikir sejenak untuk dirinya sendiri, dia sepertinya ingat bahwa pemuda itu terluka parah di gunung sebelumnya. Jika dia tidak terluka, maka mungkin kata-katanya akan lebih persuasif. Tetapi fakta bahwa dia telah terluka di hutan ini, dengan mengatakan sesuatu seperti ini, bukankah dia ingin mati? Meskipun ada sedikit penyesalan di hatinya, ini adalah apa yang disebut mengendarai harimau ke selatan. Baginya, tidak ada jalan lain. Dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan giginya dan mengikuti mereka berdua menuju kedalaman hutan. Di bawah sinar matahari yang cerah, hutan perak sangat sunyi. Sinar matahari menembus celah daun, menerangi beberapa titik di tanah. Ada suara kicau burung, dan di rumput, jejak-jejak kelinci bisa terlihat. Pemandangan di depan mereka tampak damai, oleh karena itu, pedagang lemak yang sebelumnya gugup itu perlahan-lahan menjadi santai dan tidak lagi curiga dan gelisah seperti sebelumnya. Rode berjalan di depan. Meskipun berjalan di hutan tanpa jalan itu tidak mudah, tetapi melihat sosoknya menembus tanaman merambat dan tanaman, sulit untuk membayangkan dia terluka parah sebelumnya. Dia diikuti oleh Lais, yang kecepatannya juga cepat, jelas bahwa dia sudah terbiasa dengan bidang tindakan dan kehidupan ini. Meskipun mengenakan gaun panjang bukan yang terbaik untuk trekking di hutan, Lais masih mengikuti langkah Rode dan berjalan dekat di belakangnya. Dari waktu ke waktu, dia juga mengingatkan saudagar gemuk itu untuk berhati-hati. Semakin dalam kedalaman mereka, semakin mengejutkan Lais. Tampaknya arah yang diambil Rode cukup acak karena dia tidak memilih untuk meluruskan, kadang-kadang dia bahkan berbelok ke kiri dan ke kanan. Sesekali, dia bahkan berputar-putar. Tetapi dia telah memperhatikan bahwa hutan yang sebelumnya cukup lebat, perlahan berubah menjadi jalan datar, seolah-olah tersembunyi di hutan, menunggu orang untuk menemukan keberadaannya. Lais pernah mendengar pemimpin itu membicarakannya sebelumnya, itu adalah keterampilan tingkat tinggi. Lagi pula, bagi orang awam, sulit bagi mereka untuk menemukan jalan mereka di hutan. Hanya mereka yang hidup dalam harmoni dengan para elf dan sering pergi menjelajahi gunung yang mampu menguasai keterampilan ini. Dia sebelumnya menyaksikan keterampilan ini sekali. Pada saat itu, timnya tersesat di hutan, dan peri yang dikirim untuk membantu mereka tidak menggunakan jalan biasa di hutan, sebaliknya, peri memilih arah yang sepenuhnya berlawanan. Saat itu, Lais juga sangat khawatir, tetapi pada akhirnya, mereka berhasil keluar dari hutan tanpa hambatan. Itu juga pada saat itu bahwa pemimpinnya memberitahunya tentang keterampilan ini, namun, melihat punggung Rode, Lais merasa sedikit bingung. Menurut pemimpinnya, keterampilan itu hanya bisa digunakan oleh peri dan penjaga berpengalaman. Elf dapat berkomunikasi dengan alam, tetapi tidak ada cara bagi orang-orang seperti dia untuk menggunakan keterampilan ini. Tapi Rode melakukannya dengan mudah. Dia bahkan tidak berhenti untuk berinteraksi dengan alam, yang merupakan bukti bahwa dia bukan peri, tetapi, menatapnya, dia juga tampaknya bukan seorang ranger.
Meskipun dia jarang bertemu Rangers, dia tahu bahwa senjata utama mereka adalah busur. Namun, sampai sekarang, Rode tidak pernah menggunakan busur. Siapa dia sebenarnya? Saat ini, Lai semakin bingung. Rode tiba-tiba berhenti di jalurnya. Melalui semak-semak, dia bisa dengan jelas melihat danau dari jauh. Tempat itu adalah pusat hutan bulan perak Danau Cahaya Bulan. Dalam permainan, tempat ini dianggap sebagai salah satu tujuan perkemahan lapangan. Besar. Melihat danau yang jernih, Matt tanpa sadar menjilat bibirnya yang pecah-pecah. Meskipun kejadian ini tidak terjadi terlalu lama, tetapi bagi pedagang yang biasanya dimanja, hari-hari ini sangat sulit. Melihat tempat istirahat di depannya, dia segera mengambil langkah besar ke depan. Tepat ketika dia akan bergerak, Rode meletakkan tangannya di bahunya. Pedagang gemuk itu bingung. Dia memandang pemuda itu, tetapi Rode tidak mengatakan apa-apa. Rode mengulurkan jarinya, membuat gerakan "tidak" dan menunjuk ke depan. Lalu Matt memandang ke arah yang ditunjukkan Rode dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat. Dalam bayang-bayang danau, serigala perak raksasa diam-diam beristirahat di sana dengan mata tertutup. Bersambung.